Kisah ini berawal di Eblesten, sebuah kota yang dipagari tembok batu kunonan misterius. Di distrik Termisin, hiduplah seorang penyihir tua yang sering dicemooh sebagai penyihir palsu. Ia hanya menguasai sihir bintang 1, namun keterbatasan itu tidak menghentikan arogansinya. Ia bersikap layaknya penyihir legendaris yang pemarah dan sangat protektif terhadap harga dirinya. Dari bayang-bayang, sang pemuda mengamati kegelisahan gurunya, sosok yang pertama kali mengenalkannya pada dunia sihir. Tak ada alasan pahlawan di balik hubungan mereka, hanya sebuah kenyamanan dalam keterasingan. Sang guru butuh pewaris teknik kasarnya, sementara sang murid haus akan ilmu terlarang. Takdir pun mempertemukan mereka dalam latihan keras yang melintasi pergantian musim yang dingin. Suatu sore, keajaiban terjadi. Cahaya biru samar mulai berpijar di sekujur tubuh pemuda itu. Sambil menggigit bibir, ia menahan gejolak energi dahsyat yang siap meledak dari dalam jiwanya. Dengan tatapan mata yang membara, ia mulai menguasai aliran mana alami di sekitarnya. Kekuatan masif berkumpul di telapak tangannya, menciptakan tekanan udara yang begitu menyesakkan. Sihir itu memadat, membentuk sekop energi yang melesat tajam membelah keheningan hutan. Dentuman keras bergema saat serangan itu menghancurkan pohon dan menggetarkan tanah di sana. Guru dan murid itu terpaku, tak percaya dengan kekuatan luar biasa yang baru saja tercipta. Setahun penuh berlalu, sang pemuda menyerap setiap tetes ilmu dari penyihir tua tersebut. Dari tugas-tugas kecil, ia perlahan mengukuhkan posisinya sebagai penyihir bintang 1 yang menjanjikan. Hingga suatu malam di bawah langit terbuka, sang guru mabuk dan mulai meratapi nasibnya. Dengan suara serak, ia mengeluh tentang kaum bangsawan yang sudah mencapai bintang 3 sejak remaja. Ia memperingatkan agar sang murid tak bermimpi tinggi, sebab rakyat jelata mustahil melampaui bintang 2. Baginya, garis keturunan adalah segalanya, dan kerja keras hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Sang pemuda hanya terdiam, menyadari bahwa itu adalah suara keputusasaan sang guru, bukan kebenaran mutlak. Malam itu terasa sangat panjang hingga sang guru tumbang. Keesokan harinya, hujan turun menyambut duka. Setibanya di perkemahan, sang pemuda terhenyak melihat gurunya terbaring kaku, tak bernyawa, tubuhnya hancur bersimbah darah, menyisakan jejak pertarungan maut yang sangat tragis. Fakta pahit terungkap, penyihir tua itu tewas di tangan kejam para penjaga kota. Ia tertangkap saat nekat mencuri buku sihir bintang 2 demi melampaui batas yang ia benci. Di tengah duka yang mendalam, sebuah keajaiban muncul di hadapan sang pemuda. Layar sistem transparan mendadak menyala, mematahkan semua teori tentang kutukan garis keturunan. Baginya, kasta bangsawan tak lagi berarti di hadapan kekuatan sistem yang baru bangkit. Sistem mengonfirmasi penguasaan sihir dasarnya, dan memaksanya untuk memilih jalan sihir yang utama. Tahun-tahun berlalu, ia pun bertemu Katia Flamert, penyihir bintang 3 yang legendaris di Ebelesten. Menjadi tentara bayaran adalah jalannya, hingga akhirnya ia berada di bawah perlindungan Katia. Di kedai Belduntir yang bising, ia ditempa dengan pengalaman tempur yang sesungguhnya setiap hari. Katia selalu berpesan bahwa ambisi adalah api yang membakar jiwa setiap penyihir sejati. Namun, ia juga memperingatkan bahwa nafsu yang liar bisa menjadi belenggu yang mematikan. Kata-kata itu terukir dalam di benaknya, menjadi kompas dalam perjalanannya mengejar kekuatan. Dalam sebuah sesi latihan, Katia memerintahkannya untuk menyelami aliran mana di dalam tubuhnya. Dengan ketenangan batin, sang pemuda mulai menutup mata dan memfokuskan seluruh konsentrasinya. Cahaya biru yang stabil menyelimuti tubuhnya, membentuk perlindungan mana yang sangat sempurna. Katia terpana melihat kedalaman mana dan presisi sihir yang dimiliki oleh muridnya itu. Tiba-tiba, mata pemuda itu berkilat ungu misterius, melepaskan tekanan sihir yang membuat Katia tercekik. Ledakan dahsyat mendadak mengguncang seluruh kota, memicu kepanikan luar biasa di dalam kedai. Orang-orang berteriak ketakutan, mengira serangan musuh besar telah tiba di depan gerbang. Dengan sigap, Katia mencengkeram tangan pemuda itu dan memerintahkannya untuk segera pergi dari sana. Saat penjaga mulai mengepung area ledakan, ia segera menariknya ke gang sempit. Bergerak gesit menembus kekacauan. Bingung dan terguncang, bocah itu terus bertanya, namun ia tak peduli dan terus memacu langkahnya. Katia mendadak berhenti di kegelapan gang, berbalik dengan tatapan tajam, lalu memperingatkannya agar menyimak setiap kata dengan serius. Menyadari situasi mulai mencekam, bocah itu pun berdiri tegak dan memberikan anggukan mantap. Setelah memastikan dia siap, Katia mengungkap sisi gelap kaum bangsawan, di mana sihir adalah kekuatan mutlak di atas segalanya. Bakat alami hanyalah dianggap berkat ilahi jika itu mengalir dalam darah murni para bangsawan. Sebaliknya, bagi rakyat jelata, hampir tidak ada celah bagi mereka untuk mengembangkan bakat terpendam. Itulah mengapa kekuatan luar biasa dari rakyat biasa dianggap ancaman serius. Jadi, apa yang kau lepaskan tadi? Katia berbisik bahwa kekuatannya melampaui batas, karena tanpa sadar, ia baru saja membangkitkan mantra tingkat 2 bintang. Telinganya seolah berdenging mendengar kenyataan itu. Sementara setiap kata mulai meresap ke dalam sanubarinya. Tiba-tiba panel sistem muncul, mengonfirmasi bahwa di usia 14 tahun, ia resmi menyandang gelar penyihir 2 bintang. Semenjak hari itu, Katia terus mendampinginya dalam pengembaraan, sembari menurunkan berbagai rahasia sihir tingkat lanjut. Waktu terus bergulir hingga 1 tahun berlalu, sebelum akhirnya sebuah tawaran besar yang tak terelakkan datang menghampiri. Ia ditunjuk menjadi guru privat bagi klan penguasa Kon Elpester,
sebuah posisi kehormatan yang sangat langka dan prestisius. Sebuah pencapaian besar yang bahkan sulit diraih oleh kebanyakan penyihir hebat sepanjang hidup mereka. Sebagai hadiah perpisahan, ia memberikan buku mantra bintang 2. Kini, dalam kesendirian di kamarnya, pemuda itu mendalami isinya dengan saksama, menjadikannya sebagai pengingat berharga atas perjalanan setahun yang telah dilalui. Selama masa itu, ia berhasil menguasai 2 mantra bintang 2 lainnya melalui latihan keras secara mandiri. Di usia 16 tahun, ambisinya makin membara. Suatu malam, sang manajer kedai memanggil namanya dengan penuh antusiasme. Dengan wajah berseri-seri, pria itu mengaku akhirnya mendapatkan sebuah tawaran misi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Karena penasaran, pemuda itu bertanya, dan sang manajer mengungkap bahwa tawaran tersebut datang dari klan Agung Duplain. Ia terkejut dan bertanya, mengapa klan bangsawan sekuat itu sampai mencari bantuan dari sebuah kedai kecil yang sederhana? Namun, sang manajer tampak terlalu bersemangat hingga mengabaikan rasa curiga tersebut. Klan Duplain dikenal dengan kekayaan emasnya yang melimpah. Sambil mencengkeram lengannya, ia bersikeras ini adalah kesempatan emas membangun relasi. Tetap tenang dan tak bergeming, penyihir muda itu hanya bertanya tentang tugas apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Manajer menjelaskan bahwa tugasnya sangat sederhana, yaitu membasmi kawanan monster yang mengganggu di wilayah kekuasaan mereka. Namun, kesederhanaan misi itu justru membuatnya makin curiga. Karena, permintaan sekecil itu terasa tidak masuk akal bagi keluarga bangsawan. Tanpa keraguan, ia menolak pekerjaan tersebut dan menyuruh sang manajer untuk mencari orang lain yang bersedia. Sambil melangkah keluar, ia menyatakan enggan mengambil tugas yang terasa ganjil, namun sang manajer bergegas mengejarnya dengan panik. Dengan putus asa, ia memohon karena misi ini khusus membutuhkan penyihir, sosok yang sangat langka untuk ditemukan. Ia terus bersikeras bahwa pemuda itulah satu-satunya kandidat yang paling kompeten untuk menyelesaikan tugas berbahaya ini. Meskipun begitu, penyihir muda itu tetap berniat menolak karena enggan berurusan dengan bahaya yang tidak perlu. Namun seketika itu juga, sang manajer meletakkan koin emas di telapak tangannya sebagai uang muka yang menggiurkan. Melihat emas murni itu, ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia bertemu 3 klien misterius. Saat sang manajer hendak memperkenalkan identitas mereka, pria berjubah mewah itu mendengus sinis, menyatakan bahwa ia mengharapkan sosok yang lebih ahli, bukannya seorang bocah ingusan. Manajer segera membelanya dan menegaskan bahwa pemuda ini adalah penyihir paling terampil yang pernah ia temui. Pria itu tak acuh dan menganggapnya hanya murid amatir, lalu bersiap pergi sambil membisikkan sesuatu kepada rekannya. Namun tiba-tiba, sosok bertudung di antara mereka melangkah maju, memecah ketegangan di ruangan itu. Hawa keberadaannya saja sudah mampu memberikan tekanan yang sangat kuat dan tak terbantahkan bagi siapapun di sekitarnya. Sosok bertudung itu akhirnya angkat bicara, memanggil nama Derek dan bersikeras agar mereka segera melakukan pembicaraan secara pribadi. Sebelum jawaban terlontar, suasana beralih ke wilayah Grand Duke Duplain, sebuah tanah luas yang dikelilingi oleh hutan belantara abadi. Di sana misi telah dimulai, di mana sang tentara bayaran muda tengah terjebak dalam pertempuran sengit melawan kawanan goblin. Sorot mata merahnya berkilat tajam, menunjukkan fokus yang luar biasa di tengah panasnya medan tempur. Ia membaca setiap gerakan lawan, lalu dengan kilatan pedangnya, ia menebas musuh secara presisi dan sangat efisien. Belum sempat ia menghela napas, sesosok goblin raksasa yang ganas menerjang sembari mengayunkan kapak mautnya yang berat. Dengan refleks kilat, ia memutar tubuhnya demi menghindari hantaman senjata itu. Serangan fatal itu meleset tipis. Ia meluncur di atas tanah hutan, bersiap meluncurkan serangan balasan mematikan. Pertempuran berakhir dalam sekejap mata. Keheningan kembali menyelimuti hutan saat pemuda itu berdiri tegak di atas mayat lawannya. Darah dan debu mengotori pakaiannya. Namun tanpa ragu, ia merapal mantra dan melepaskan gelombang sihir yang dahsyat. Kilatan sihir melesat membelah hutan, memusnahkan seluruh sisa goblin dalam satu sapuan serangan yang tak terelakkan. Dengan nafas yang masih terengah, ia melapor kepada petugas pengirim, menyatakan tugas telah tuntas dengan wajah dingin. 3 klien yang menyewanya saling melempar pandang remeh, seolah kecewa melihat sosok tentara bayaran yang masih sangat muda. Hanya sosok berjubah misterius yang tampak tersenyum puas, memuji kecepatan sang pemuda dalam membasmi gerombolan monster tersebut. Malam itu, atmosfer di sekitar kedai Bedlon terasa sangat hidup dengan hiruk-pikuk suara dari dalam ruangan. Pelen, gadis berambut pirang, berteriak murka pada pemuda itu, sementara manajer kedai berusaha keras meredam amarahnya yang meluap. Ia dituduh merendahkan diri demi mendekati kaum bangsawan. Namun sang manajer berbisik bahwa Derek bahkan tidak menanyakan soal pembayaran. Dengan satu isyarat jari yang tenang, pria itu membungkam kebisingan yang ada di sekitarnya. Pelen mendengus, mengira uang mukanya hanya 1 koin perak, namun senyum licik sang manajer mengisyaratkan kenyataan yang jauh berbeda. Begitu terungkap bahwa bayarannya adalah 1 koin emas murni, ekspresi Pelen langsung berubah menjadi kekagetan dan kegembiraan yang luar biasa. Dengan penuh semangat, ia berseru ingin mengambil pekerjaan serupa sebelum akhirnya jatuh pingsan karena terlalu bahagia. Setelah keributan mereda, sang manajer akhirnya bertanya mengenai detail misi yang baru saja diselesaikan. Pemuda itu hanya mengangkat bahu, menyebutnya misi goblin sederhana,
Namun ia menambahkan sebuah kecurigaan yang tak terduga. Di balik penampilan mereka, klien-klien tersebut ternyata menyembunyikan kebohongan besar, membuat sang manajer mengedipkan mata dengan penuh kebingungan. Sambil menyesap minumannya, sang pemuda menjelaskan bahwa bangsawan itu sama sekali tidak memiliki wibawa yang seharusnya dimiliki pangkatnya. Mengenai sosok yang mengaku sebagai pelayan itu pun terasa sangat janggal, tangannya terlalu halus dan bersih, sama sekali tidak menunjukkan bekas pekerjaan kasar yang biasa dilakukan pelayan setiap harinya. Sebelum kecurigaan ketiga terucap, manajer langsung memotong pembicaraan dan memanggil namanya dengan nada yang sangat serius. Anak laki-laki itu terdiam, mendengarkan wejangan penting mengenai aturan emas di dunia tentara bayaran. Seorang tentara bayaran tidak dibayar untuk mempertanyakan motif klien, melainkan untuk bertahan hidup dan menyelesaikan tugas demi imbalan. Mersenari muda itu menerima kenyataan tersebut tanpa perlawanan. Esoknya, mereka kembali ke Dupline demi meresmikan penyelesaian tugas. Dirk melaporkan bahwa seluruh ancaman Goblin telah dibersihkan secara total dan wilayah tersebut kini telah aman sepenuhnya. Sang klien memuji hasil kerjanya yang luar biasa dan menyerahkan sisa pembayaran berupa 2 koin emas yang berkilau. Manajer hampir gila, karena gembira, ia berteriak histeris sambil mengacak-ngacak rambut Dirk dengan penuh rasa bangga. Namun, Deheman sang bangsawan seketika menarik kembali perhatian mereka ke arah pembicaraan yang lebih serius. Ia secara mengejutkan menyatakan ketertarikannya untuk mengajukan permintaan misi baru yang membuat sang manajer terperangah. Saat nilai bayaran 15 koin emas disebutkan, pria itu membeku tak percaya. Sang bangsawan menatap Dirk, menanti jawaban mutlak. Sang penyihir muda menyanggupi tawaran itu tanpa ragu, dan mereka pun segera berangkat menggunakan kereta mewah menuju tujuan. Setibanya di lokasi, mereka berdiri di hadapan kemegahan kediaman resmi milik keluarga Grand Duke Dupline yang luar biasa. Ukuran mansion yang mahal luas membuat manajer kehilangan kata-kata, namun sang bangsawan bersikeras melakukan perkenalan formal terlebih dahulu. Meskipun dianggap tak perlu, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Delon, kepala pelayan agung yang melayani sang Grand Duke. Rasa panik seketika menghujam jantung sang manajer saat menyadari siapa sebenarnya sosok yang mereka hadapi. Tak lama kemudian, wanita di sampingnya maju dan memperkenalkan diri sebagai Katarina, sang kepala pengelola rumah tangga kediaman agung tersebut. Akhirnya, sosok berjubah itu membuka identitasnya sebagai Jeden, sang kapten legendaris pasukan tentara bayaran Beldin yang sangat ditakuti. Ternyata, selama ini mereka semua telah menyembunyikan identitas asli dan status sosial mereka yang sangat tinggi. Masing-masing memiliki otoritas besar di wilayah ini. Saat melangkah masuk, manajer akhirnya menyadari betapa pentingnya klien yang mereka layani. Sosok misterius berkerudung itu perlahan-lahan mulai melepaskan tudungnya di hadapan mereka semua. Dirk tetap tenang, memperhatikan dengan seksama saat wajah asli di balik jubah itu akhirnya menampakkan diri seutuhnya. Muncul sosok wanita muda yang anggun dan berwibawa, memperkenalkan dirinya sebagai Aiselin Eleanor Duplin, pewaris dari keluarga agung. Tanpa berbasa-basi, ia menyatakan tujuan utamanya mempekerjakan Dirk adalah untuk menjadi guru bagi adik perempuannya, Deila. Dirk mematung seketika. Melatih sihir untuk sang putri, tugas ini jauh melampaui imajinasinya. Langkah kaki membawa mereka ke kediaman Duplin, mansion megah yang memancarkan aura otoritas kuno. Brak! Pintu kantor yang berat itu terbuka paksa dengan dentuman yang memecah kesunyian. Raik menerobos masuk sambil menyeret pelayan yang terisak malang. Amarahnya meledak di depan ayah dan kakaknya. Valerian, yang duduk dengan tenang, memerintahkan Raik untuk menjaga martabat dan mengontrol emosinya. Martabat? Raik berteriak murka. Baginya, Delia sama sekali tidak mengerti arti kata itu. Di lantai, pelayan malang itu menangis pilu dengan tubuh gemetar akibat rasa sakit dan ketakutan. Valerian menyela tajam, menuntut ketenangan karena pembicaraan penting sedang berlangsung. Namun, Raik mengabaikannya. 10 pelayan sudah pergi bulan ini. Raik mendesis, mempertanyakan sampai kapan perilaku Delia akan ditoleransi. Kesabaran Valerian habis. Dia berdiri dan membentak nama adiknya, memerintahkan keributan ini segera diakhiri. Dengan nada dingin, dia mengusir Raik dan menyuruhnya pergi dari hadapannya sekarang juga. Raik menolak mundur, menatap ayahnya dengan kebencian. Valerian mengingatkan bahwa mereka masih memiliki Aiselin. Sebuah dengusan sinis keluar. Raik menyarankan agar gadis itu disingkirkan sepenuhnya dari keluarga mereka. Suara sang ayah seketika membeku. Dia memperingatkan bahwa Raik tak punya hak atas keputusan itu. Tanpa rasa takut, Raik bersikeras bahwa mengirim Delia ke biara terpencil adalah solusi terbaik. Duar! Dalam sekejap, sang ayah mencengkeram kerah Raik dan menghantamkan kepalanya ke meja kayu. Meski bersimbah darah, Raik dipaksa untuk bungkam dan menyadari di mana posisi sebenarnya. Sambil tertatih keluar, Raik bergumam bahwa suatu saat nanti, ayahnya akan dipaksa untuk memilih. Grand Duke menatap kepergiannya dengan wajah gelisah. Sementara itu, Aiselin membimbing Dirk menyusuri lorong mansion. "Kau pernah mendengar nama Delia?" tanya Aiselin. Dirk mengangguk, dia pernah melihatnya di catatan keluarga. Aiselin tersenyum pahit, menjelaskan bahwa kakaknya itu memang hampir tak pernah muncul di hadapan publik. Langkah mereka terhenti tepat di depan sebuah pintu besar dengan ukiran yang sangat rumit. Valerian muncul sambil memapah Raik yang babak belur, lalu menyapa Aiselin dengan nada bicara hangat.
Aiselin membalas dengan sopan, mengatakan bahwa selama ini dia hidup dengan sangat nyaman. Valerian berpamitan untuk mengobati Reik. Di balik bayangan, mata merahnya berkilat saat memproses keadaan. Saat berpapasan, Derek melihat pelayan tadi bersimpuh di sudut lorong sambil menangis terseduh-seduh. Pada titik itulah, Derek mulai menyadari betapa kelamnya situasi yang menyelimuti sosok bernama Delia. Sesaat kemudian, Aiselin dan Derek duduk untuk memulai pembahasan mengenai perjanjian kontrak mereka. Setelah berterima kasih pada ayahnya, Aiselin memperkenalkan Derek. Grenduk langsung mengamati sang pemuda dengan teliti. Tatapannya tajam bagai pisau. Aiselin segera berpamitan, menyadari ayahnya punya urusan yang lebih mendesak. Namun sebelum mereka melangkah keluar, suara berat Grenduk memerintahkan Derek untuk tetap di ruangan. Derek berbalik dengan tenang, langsung beradu pandang dengan mata serius milik pria berkuasa itu. Sinar mentari menembus jendela tinggi saat Grenduk kembali menulis di atas gulungan kertas dengan presisi. 16 tahun, gumamnya tanpa menoleh, mengomentari penampilan Derek yang terlihat masih sangat muda. Derek mengonfirmasi usianya tanpa ragu. Ketegangan di ruangan itu menandakan pembicaraan serius baru saja dimulai. Grenduk terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada menguji apakah Derek benar-benar bisa menggunakan sihir. Dengan nada suara yang tetap tenang, Derek mengaku hanya mampu merapal mantra bintang 1. Tawa pendek lolos dari bibir sang bangsawan, merasa terhibur oleh jawaban yang sangat terprediksi itu. Seketika ekspresinya mengeras. Dia memperingatkan bahwa kerendahan hati terkadang bisa menjadi kelemahan fatal. Derek langsung menangkap maksud tersembunyi tersebut dan memilih untuk tetap menutup mulutnya. Dia menyadari bahwa sikap rendah hati tak akan berguna di hadapan penyihir tingkat bintang 5. Dengan sopan, dia memohon maaf jika kata-katanya terdengar tidak pantas di telinga sang tuan. Grenduk mengibaskan tangannya, seolah sudah memahami motif di balik sikap yang ditunjukkan pemuda itu. Dia berkomentar bahwa pakaian kusut Derek sama sekali tidak menunjukkan wibawa seorang instruktur sihir hebat. Senyum tipis terukir di wajah Derek. Dia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya hanyalah seorang tentara bayaran. Penjelasan itu sepertinya cukup membungkam keraguan Grenduk. Ia pun mengizinkan Derek menempati Pavilion Mansion. Namun sebelum pergi, Derek meminta bicara sekali lagi. Grenduk terhenti. Ia berbalik dan memberikan perhatian penuh pada pemuda di hadapannya itu. Sebagai tentara bayaran, Derek menegaskan bahwa menyelesaikan misi adalah harga mati baginya. Aiselin menyewanya agar Delia menguasai sihir untuk menembus kalangan elit aristokrat. Sang Duk menatap tajam, bertanya mengapa bocah itu merasa perlu bicara sejujur itu. Derek kemudian mengaku memiliki sebuah permintaan pribadi. Alis Grenduk bertaut, bingung dengan arah pembicaraan ini. Tiba-tiba, adegan pun berubah. Perang, piring porselen hancur menabrak dinding. Seorang pelayan gemetar ketakutan di sudut ruangan. Pelayan itu memohon maaf, namun Delia menjawab dingin bahwa maaf tak ada gunanya. Dengan amarah meluap, ia mengancam dan mengusir pelayan itu dari hadapannya segera. Di sudut lain, Jaden berbisik pada Aiselin, meragukan pilihannya dalam mencari guru. Ia menyindir rakyat jelata, takkan sanggup mengajar seorang bangsawan. Aiselin menjelaskan bahwa semua penyihir terkemuka yang ia sewa sebelumnya memilih berhenti. Itulah sebabnya, ia mencoba pendekatan berbeda kali ini. Jaden mencatat bahwa mentor Derek adalah bangsawan. Setidaknya ia paham budaya kelas atas. Aiselin setuju. Aura tenang pemuda itu dirasa cukup untuk membimbing Delia yang sulit. Sambil tersenyum tipis, Jaden menyarankan Aiselin untuk lebih tajam dalam menilai orang. Ia mengungkap bahwa Derek tumbuh di jalanan dan menjadi tentara bayaran sejak belia. Aiselin tertegun dan berpikir keras. Adegan pun berganti lagi. Derek melintasi koridor panjang hingga tiba di depan pintu raksasa yang tampak mengintimidasi. Menyadari beban tugasnya, ia menarik napas, lalu mengetuk pintu itu dengan mantap. Tanpa jawaban, ia pun mendorong pintu itu perlahan dan melangkah masuk ke dalam. Dengan suara tenang, ia menyapa dan memperkenalkan dirinya. Derek meminta privasi, namun tanpa menoleh, Delia justru memerintahnya agar segera mendekat. Derek patuh, melangkah maju dengan langkah yang terukur. Saat jarak menipis, seringai licik muncul di bibir Delia, sebelum menyiram wajahnya dengan teh. Cairan itu membasahi rambut dan pipinya, lalu menetes perlahan membasahi lantai ruangan. Delia tertawa sinis, menghina Derek seolah ia hanyalah hama selokan yang menyusup masuk. Dengan nada merendahkan, ia bertanya apakah benar pemuda ini adalah tentara bayaran rendahan. Sambil bersandar, ia menatap jijik lalu naik ke meja untuk memandang rendah Derek. Ia menyambar ember dan menuangkan isinya yang busuk tepat ke atas kepala pemuda itu. Derek bergeming. Ia berdiri mematung membiarkan air kotor itu meresap ke seluruh bajunya. Delia mendesis kesal karena embernya kosong. Saat itulah, Derek perlahan mulai mengangkat kepalanya. Kilat amarah di mata Derek seketika membuatnya sangat terkejut. Terdesak panik, Delia melayangkan tendangan, namun Derek dengan mudah menangkap kakinya di udara. Kehilangan keseimbangan, gadis itu meronta sebelum jatuh ke lantai. Ia meringis menahan bau busuk, sementara salah satu sepatunya mendarat di bahu Derek. Derek tetap diam di tempatnya, menatap tenang sambil menggunakan meja untuk menyeimbangkan diri. Delia bangkit dan memaki tikus got, mempertanyakan bagaimana orang sepertinya bisa mengajarinya. Adegan berganti. Grenduk berdiri, menatap jendela, merenungkan kembali permintaan Derek yang sebelumnya.
Pemuda itu menegaskan bahwa kehadirannya adalah bukti bahwa masalah Delia tidaklah sederhana. Ia bertanya, seberapa besar wewenang yang benar-benar berani diberikan Sang Duk kepadanya. Sang bangsawan hanya terdiam, tatapan matanya yang tajam mulai menimbang segala implikasinya. Delia masih di lantai, menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Tatapan dingin, Derek mengunci pergerakannya. Tanpa ekspresi, ia terus mengawasi hingga rasa takut mulai menyiksa batin gadis itu. Sebuah titah rendah bergema, memaksa tubuhnya untuk segera bangkit. Keangkuhan Dayla seakan runtuh dalam seketika. Memori beralih ke 3 tahun silam. Saat Derek bertanya pada Katia, bagaimana cara terbaik menundukkan murid yang liar? Katia tersenyum lembut. Baginya, memahami hati adalah kunci utama dalam membimbing mereka dengan penuh kesabaran. Namun Derek skeptis. Itu terlalu naif, sindirnya, mempertanyakan skenario terburuk jika ketulusan itu tidak berarti apa-apa. Katia menegaskan bahwa mengajar butuh arah, dan jika pengertian gagal, maka metode yang lebih keras harus dijalankan. Tanamkan ketakutan, ucapnya dengan nada kelam. Kembali ke realita, Dayla masih gemetar tak berdaya di atas lantai. Sekali lagi, Derek menuntut penghormatan. Ia memerintahkan gadis itu bangkit tanpa perlu ada pengulangan kata darinya. Amarah meledak. Dayla bangkit menyerang, melayangkan sebuah pukulan mentah diiringi teriakan murka yang memekakkan telinga. Namun, Derek jauh lebih gesit. Sebuah serangan balik mendarat telak di wajah gadis itu dengan sangat dingin. Peringatan keras pun terlontar. Belajarlah menghargai orang lain. Dayla terpaku, benar-benar syok dengan apa yang baru saja terjadi. Keterkejutan itu seketika berubah menjadi bara api. Dengan histeris, ia mulai berteriak memanggil seluruh pelayan di kediaman. Rakyat jelata rendahan sepertimu berani menyentuhku. Tak lama, Delon bersama para pengawal segera menerjang masuk ke ruangan. Kekacauan pun memuncak. Delon menatap Derek dengan penuh kebencian, menuntut penjelasan atas tindakan gila yang baru dilakukannya. Tanpa gentar sedikit pun, Derek justru menyodorkan sebuah gulungan rahasia kepada pria yang tengah dikuasai murka itu. Wewenang penuh atas pendidikan Dayla kini ada di tangan Derek. Wajah Delon seketika pucat melihat segel resmi Duk. Dayla terdiam 1000 bahasa. Sementara itu, cahaya rembulan mulai menyinari kemegahan wilayah Duk lain yang tampak begitu sunyi. Di lorong kastel, langkah kaki Palerian terdengar sangat terburu-buru. Meski Raik berulang kali mencoba menghalangi niatnya tersebut. Pintu terbanting, Palerian mengonfrontasi Derek. Namun sang tentara bayaran hanya menatapnya tajam dari balik lembaran buku. Kau memukul adikku, tuduh Palerian. Dengan santai Derek menjawab bahwa sang Duk sendiri yang telah merestui tindakannya. Raik pun menimpali, mengingatkan bahwa keputusan ini adalah mandat langsung dari ayah mereka yang tak terbantahkan. Jangan ikut campur, desis Palerian tajam. Ia kemudian memerintahkan Derek untuk segera mengikuti langkahnya pergi dari sana. Senyum sinis terukir di wajah Raik. Baginya, Dayla memang butuh dididik, dan Palerian tidak akan bisa berbuat banyak. Derek hanya terdiam membisu, memerhatikan kepergian mereka dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan sama sekali. Rahil mencibir usaha perlindungan itu. Seketika, bayangan masa lalu muncul menampilkan sosok Dayla kecil yang malang dan kesepian. Kembali ke masa sekarang, Palerian berdiri di depan pintu yang terkunci rapat, lalu memberi isyarat agar Derek masuk. Dulu, ini adalah kamar Dayla, ucapnya lirih. Ruangan ini tetap abadi, seolah menanti kepulangan sang pemilik yang pergi. Atmosfer di sana terasa membeku oleh waktu. Namun, sebuah kanvas di sudut jendela tiba-tiba menarik perhatian tajam Derek. Terpampang sebuah karya seni yang menggantung. Warnanya begitu hidup, meski goresan kuasnya terhenti di tengah jalan. Palerian bercerita tentang antusiasme Dayla dalam melukis. Dulu, ia selalu memamerkan setiap goresan warnanya dengan penuh kegembiraan. Meski binar matanya cerah, lukisannya tak pernah usai. Ia hanya merampungkan bagian favoritnya dan membiarkan sisanya terbengkalai. Hening sejenak. Palerian pun akhirnya tertunduk, memohon maaf atas amarahnya yang sempat meledak-ledak di koridor tadi. Derek menanggapi dengan dingin. Ia mempertanyakan alasan di balik kunjungannya ke ruangan penuh sisa karya yang terbengkalai ini. Raut wajah Palerian meredup. Ia menjelaskan bahwa obsesi Dayla pada kemurnian darah keluargalah yang menjadi akar permasalahannya. Akibat obsesi gila tersebut, ia pun dibuang dari kediaman utama, dan kini terisolasi di sayap bangunan yang sepi. Dengan suara bergetar, ia berharap andai saja, Dayla mampu menguasai setidaknya satu saja sihir bintang yang legendaris. Itu adalah satu-satunya cara meluluhkan hati ayah mereka. Sambil mencengkeram tangan Derek, Palerian memohon pertolongan demi adiknya. Derek segera menghentikan desakan itu. Ia membutuhkan waktu sejenak untuk mencerna segala informasi yang baru saja diterima. Nyatanya, Dayla tak pernah menyerah. Derek menyadari bahwa setiap buku sihir milik gadis itu dipenuhi coretan tangan penuh ambisi. Derek memastikan asal buku-buku tersebut. Tanpa ragu, Palerian pun mengangguk, mengonfirmasi bahwa itu semua berasal dari akademi. Cahaya pemahaman mulai menyinari wajah Derek. Matanya kembali tertuju pada lukisan misterius yang tampak sangat belum selesai itu. Gambaran hutan yang cerah namun sunyi. Sambil menggenggam buku sihir, tekat di mata Derek kini terasa semakin kuat. Aku akan mencobanya, ucap Derek singkat. Sementara itu, kegelapan malam mulai menyelimuti seluruh penjuru wilayah Duk lain yang dingin. Di tengah gelapnya, sebuah teror datang.
Siraman air es yang sangat dingin tiba-tiba menghantam tubuh Deila tanpa ampun. Ia terbangun dengan napas tersengal. Dalam keadaan basah kuyup, sesosok bayangan tampak berdiri tegak di hadapannya yang malang. Derek menyeringai tipis, bertanya apakah ini waktu tepat untuk tidur. Deila memaki bahwa ia gila. Berani menyusup ke kamar Deila, Derek mengabaikan protesnya dan menyeretnya paksa menuju tempat rahasia. Jeritannya menggema di koridor mansion. Namun sial, tak ada satu jiwa pun yang datang menolongnya. Derek menyeretnya melewati tembok mansion menuju hutan gelap, lalu mengempaskan tubuh Deila ke tanah. Rasa sakit menjalar hebat. Sambil merintih, Deila berteriak histeris bahwa pria itu benar-benar gila. Berharap kekejaman ini memberinya pelajaran. Derek pun menanggapi teriakan itu dengan nada sangat tenang. Derek seolah tak mendengar, malah bertanya apakah Deila ingin mendengar sebuah rahasia yang sangat menarik. Seringai iblis muncul saat Derek mengaku gemar menghancurkan bangsawan sombong. Ketakutan hebat melanda Deila. Deila menuntut penjelasan. Derek berbisik bahwa bimbingan itu hanyalah kedok untuk memusnahkan orang sepertinya. Menghunus pedangnya. Dengan dingin, ia memuji suara jeritan indah para bangsawan. Mundur ketakutan, Deila mengancam soal hukuman. Namun Derek mengejeknya karena takkan ada yang percaya. Jika terjadi sesuatu, ia sesumbar bisa menebus semuanya dengan nyawa sendiri. Melenyapkannya dianggap berkah bagi keluarga. Seketika, kepanikan hebat mulai menyelimuti batin Deila. Sadar akan mati, Deila langsung lari ke hutan, mengandalkan pengetahuannya tentang medan sekitar. Jika berhasil kembali, Deila bersumpah membalasnya. Tiba-tiba, gelombang panas gila menyerang dari belakang. Hawa panas membakar. Dari kegelapan, kobaran api menyatu membentuk bola api raksasa di udara. Tanpa ampun, Derek melepaskan sihirnya. Deila menoleh ngeri karena langsung mengenali sihir tingkat tinggi tersebut. Sihir api bintang 2, mustahil bagi jelata. Keputusasaan terpancar saat Derek menatapnya dengan tenang. Sambil tersenyum keji, bola api itu menghantam tanah tepat di belakang tubuh Deila. Panasnya menjalar buas sebagai monster. Deila menjerit saat ledakan dahsyat meletus menghancurkan hutan. Ledakan melempar tubuhnya ke udara sebelum jatuh terjerembab di atas lantai hutan. Terkapar lemas, Deila berusaha bernapas meski ketakutan menghimpit. Detak jantungnya bergemuruh sangat kencang. Langkah kaki mendekat. Derek tersenyum tipis sambil mengejek bahwa sihirnya tadi sepertinya meleset. Deila kembali berlari paksa. Paru-parunya terbakar sementara dahan pohon mulai mencabik-cabik kulit mulusnya. Kebencian mendalam terlihat jelas di wajahnya saat ia melirik ke belakang. Ia menolak menunjukkan rasa takut terakhirnya. Namun sayangnya, kekuatan fisiknya kini mulai gagal. Tersandung keras, seluruh ototnya menjerit. Saat mencoba bangkit, tiba-tiba tubuhnya membeku tak bergerak. Sebilah pisau es melayang di depan wajahnya, memancarkan aura dingin yang menembus kegelapan. Panah es itu bergetar mematikan, melesat di samping pipinya, lalu menancap kuat ke tanah. Embun beku menjalar, membuat Deila benar-benar tidak bisa bergerak sedikit pun. Derek memuji kecepatannya yang mengesankan. Deila hanya terengah-engah dengan tatapan penuh kengerian murni. Pantang menyerah, ia menyeret diri dan lari lagi. Anehnya, Derek tidak mengejarnya sama sekali. Ia hanya menonton dengan seringai kecil, membiarkan Deila lari menggunakan sisa tenaga terakhirnya. Kepanikan mulai mengaburkan pikirannya. Segalanya terasa buntu dan pelarian ini seolah tak berujung. Di kegelapan, Derek berlutut menyentuh tanah. Cahaya remang muncul saat mantra pelacak tingkat tinggi diaktifkan. Saat ia mendongak, jalur pelarian Deila kini terpampang sangat jelas di depannya. Mengikuti ritme hutan, sebuah rahasia terungkap. Deila akhirnya mengerti arti lukisan yang pernah dilihatnya. Derek tak sekadar melukis pemandangan, namun menuangkan seluruh koneksi jiwanya ke atas kanvas. Karena terpojok, Deila berteriak histeris dan melemparkan sebongkah batu ke arah Derek. Meski dilempar dengan sisa tenaga, Derek sama sekali tidak bergeming dari posisinya. Tebasan pedangnya membelah batu itu. Mata Deila terbelalak ngeri melihat teknik pedang luar biasa itu. Derek memuji tekadnya bertarung. Namun, Deila akhirnya ambruk karena kelelahan yang sangat luar biasa. Saat pedang mengarah padanya, Derek meminta pesan terakhir. Deila justru tertawa getir penuh tantangan. Ia bersumpah takkan pernah meminta ampun, dan justru menantang Derek segera mengakhiri semuanya sekarang. Alih-alih mempertanyakan obsesi butanya pada garis darah, kesunyian mencekam justru menyelimuti mereka. Butiran bening mulai membendung di pelupuk matanya. Begitu pertanyaan itu menghujam, ia berbisik lirih bahwa tanpa garis keturunannya, ia hanyalah kehampaan. Suaranya pecah seketika. Mendadak, ia berteriak histeris menyebut kata sihir berkali-kali. Saat amarah dan keputusasaan mencabik-cabik jiwanya. Ia menuntut jawaban. Apakah Derek pikir ia tak pernah mencoba? Namun, Derek hanya terdiam membisu. Isak tangisnya pecah, meratapi seluruh kerja kerasnya yang selama ini terasa sia-sia tanpa arti. Sambil terisak, Deila menunduk lesu, mempertanyakan jati dirinya jika satu-satunya kebanggaan garis keturunannya direnggut darinya. Suara Deila bergetar hebat saat ia mempertanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ucapannya lenyap di telan malam. Derek hanya terpaku menatapnya, membiarkan keheningan dingin membentang di antara mereka. Seakan sedang menimbang sesuatu, tiba-tiba cahaya biru lembut mulai berpendar di mata pedang miliknya. Deila mendongak dengan wajah sembab.
Sorot matanya kini dipenuhi perpaduan antara kalut dan rasa takut. Kala Dayla mencoba menebak niatnya, Derek justru menghunuskan pedang, sambil berucap dengan nada yang sangat dingin. Ia merasa sudah cukup mendengar keluh kesah malam ini. Tanpa kehangatan sedikit pun, ia mengucapkan selamat tinggal. Panik menyerang seketika, namun tanpa ragu, Derek mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh yang mematikan. Dayla terpejam pasrah menyambut ajalnya. Tubuhnya kaku menanti rasa sakit, namun keajaiban justru terjadi kemudian. Saat ia memberanikan diri membuka mata, pemandangan di depannya membuatnya mematung dalam ketidakpercayaan mendalam. Dinding es kristal raksasa berdiri kokoh di hadapannya, berkilau indah di kegelapan malam hingga napasnya tertahan. Di seberang dinding es, Derek berdiri tenang memperhatikan ekspresi wajah Dayla. Seketika, sensasi asing menjalar di lengan Dayla. Ia terbelalak saat tangannya mulai berpendar cahaya biru mistis. Akhirnya mana miliknya merespons. Derek menyarungkan kembali pedangnya dan memberikan ucapan selamat dengan nada tenang. Ia pun meminta maaf atas sikap kasarnya sebelumnya. Dayla terpaku mencerna segalanya. Derek menjelaskan bahwa semua itu hanyalah bentuk awal dari manifestasi mana miliknya. Namun, kenyataan bahwa ia berhasil melakukannya, seketika meruntuhkan sisa-sisa ketenangan dalam batinnya. Air mata mengalir deras saat ia tertawa dan menangis secara bersamaan. Dengan girang, ia berteriak lega karena akhirnya bisa menggunakan sihir, sementara Derek tetap setia mendampinginya, membiarkan sang gadis menumpahkan seluruh beban emosi yang selama ini ia pendam sendirian. Usai tenang, Derek mengungkapkan bahwa Dayla termasuk penyihir liar. Sontak membuatnya terkejut bukan main. Ia menjelaskan bahwa biasanya kaum bangsawan hanya dididik melalui sekolah regulasi. Pantas saja Dayla kesulitan, sistem itu bagaikan pakaian sempit yang dipaksakan. Ia bertanya bagaimana Derek menyadarinya. Sambil tersenyum tipis, Derek mengaku telah merasakan aliran mana yang tersembunyi di dalam setiap lukisannya. Menurutnya, penyihir liar secara naluriah memiliki resonansi kuat dengan energi alam semesta. Saat pemahaman mulai tampak di wajah Dayla, Derek bangkit dan menyudahi pertemuan mereka malam ini. Walau mananya telah bangkit, petualangan sejatinya baru saja dimulai. Ketika Derek beranjak, Dayla memanggilnya pelan. Langkahnya terhenti saat melihat Dayla menunduk malu dengan jemari bertautan erat. Dayla membisikkan terima kasih. Sempat ragu, Derek akhirnya hanya mengajak sang gadis untuk segera kembali bersama. Saat kembali ke mansion, Derek mulai mengomentari salah satu karya lukisan milik Dayla. Dengan lembut, ia mengakui bahwa itu adalah karya terbaiknya. Esoknya, mentari pagi menyambut lembaran baru. Dayla terjaga dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan fokus. Berbekal tekad membara, ia memejamkan mata dan mencoba memanggil kembali aliran mana dalam dirinya. Dayla menatap telapak tangannya dengan alis bertaut, mencoba berkonsentrasi sekuat tenaga. Ia berupaya mengendalikan energi asing itu, namun kekuatan tersebut justru buyar bagaikan kabut tertiup angin. Pendar itu padam, membuat Dayla menatap tangannya dengan rasa frustrasi. Menguasai mana ternyata jauh lebih sulit dari bayangannya. Sementara itu, tepat di luar pintu kamarnya, seorang pelayan lewat membawa keranjang cucian. Namun, tiba-tiba pintu terbuka lebar tanpa ada peringatan sama sekali. Pelayan itu tersungkur kaget hingga air di embernya tumpah membasahi lantai dan mengenai kaki telanjang Dayla. Sang bangsawan muda itu tetap bergeming bak sebuah patung. Dengan tubuh bergetar hebat, pelayan itu bersujud memohon ampunan. Ketakutan nyata terpancar dari suaranya yang parau saat menanti hukuman. Persis seperti sebelumnya, Dayla hanya menatapnya dalam keheningan. Sorot matanya begitu kelam dan sulit untuk diartikan. Kesunyian yang mencekam itu membuat sang pelayan kian histeris hingga membenturkan dahinya ke lantai demi sepercik belas kasih. Berhati-hatilah mulai sekarang, ucap Dayla dengan nada dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berbalik dan melangkah pergi. Pelayan itu terpaku di atas lantai dalam kebingungan yang nyata. Tak ada tamparan maupun teriakan kejam yang ia bayangkan sebelumnya. Rekan-rekan pelayan lainnya segera berkumpul, sambil berbisik tak percaya. Sang putri bangsawan yang ditakuti ternyata hanya memberikan sebuah peringatan. Di sisi lain kediaman yang megah, Derek masih terlelap dengan sangat tenang. Sama sekali tak terusik oleh keributan tersebut. Namun kedamaian itu seketika hancur saat suara gedoran keras mulai bergema di depan pintu kamarnya. Sambil menggosok matanya yang masih mengantuk, ia berusaha bangun. Namun sebelum kesadarannya pulih, pintu itu didobrak paksa dari luar. Dayla muncul dengan Delon di belakangnya, langsung menuntut Derek agar segera melatihnya mengendalikan kekuatan mana. Delon hanya bisa terperangah tak percaya. Ia masih sulit meyakini bahwa gadis itu benar-benar telah berhasil membangkitkan sihirnya. Mengabaikan tatapan takjub di sekitarnya, Dayla menatap tajam ke arah Derek dan kembali menegaskan permintaan yang tidak bisa ditolak. Karena sedang tidak ingin berdebat di pagi buta, Derek menyuruhnya untuk kembali saat matahari sudah berada di atas kepala. Tanpa banyak bicara, ia langsung menutup pintu. Delon berdiri mematung, merasa asing melihat perubahan drastis pada diri Dayla saat ini. Amarah Dayla meledak seketika. Ia memukul-mukul pintu, sambil berteriak agar Derek segera keluar untuk memulai latihan saat ini juga. Namun hanya kesunyian yang menjawabnya. Derek kembali terlelap, meninggalkan Dayla yang tengah mendidih sendirian di koridor yang sunyi. Saat siang tiba, cahaya matahari mulai menyinari mansion Dupline yang megah, memberikan kehangatan di sepanjang lorong-lorong panjangnya. Suara langkah kaki terdengar penuh tujuan,
dua pelayan tampak berbisik mengenai keanehan Dayla yang tidak mengamuk seharian ini. Salah satu dari mereka menambahkan dengan suara lirih bahwa sang nona muda bahkan telah berhasil membangkitkan aura sihirnya. Raik yang kebetulan lewat mendadak menghentikan langkahnya. Telinganya menangkap kabar yang terdengar mustahil baginya tersebut. Matanya membelalak kaget. Dengan tatapan tajam yang mengintimidasi, ia memaksa para pelayan untuk mengulangi informasi yang baru saja didengarnya. Sementara itu, Grand Duke masih sibuk menulis di ruang kerjanya hingga Aisline datang membawa kabar mengejutkan tentang adiknya. Laporan para pelayan memastikan bahwa Dayla memang telah memanifestasikan sihir. Mendengar itu, gurat kelegaan akhirnya terpancar di wajah sang pria. Namun Raik segera memperingatkan agar tidak bergembira terlalu cepat. Baginya, sekadar membangkitkan mana belum membuktikan kemampuan yang sesungguhnya. Aisline mendesis kesal mendengar komentar itu. Ia menegur saudaranya dan menegaskan bahwa Dayla sangat layak mendapatkan pujian setinggi langit. Sang ayah hanya menyimak perdebatan mereka dalam keheningan. Raut wajahnya tetap datar, menyembunyikan rencana besar yang ada di pikirannya. Raik kembali mengungkit kelakuan buruk Dayla di masa lalu. Ia bersikeras bahwa sedikit keajaiban takkan menyelamatkannya dari pengasingan ke biara. Grand Duke tetap bungkam 1000 bahasa. Ia tampak sedang mempertimbangkan dengan matang keputusan krusial yang akan diambil selanjutnya. Kembali ke kamar, Dayla tampak duduk dengan punggung menghadap pintu. Tangannya bersedekap dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Derek mendekat dan bertanya apakah dia merajuk karena kejadian pagi tadi. Tanpa menoleh, Dayla menjawab ketus bahwa dia tidak kesal. Jelas sekali amarah sedang menguasainya. Derek memperingatkan bahwa meluapkan emosi berlebihan tidak akan pernah bisa mengubah situasi yang sulit. Dayla membalas dengan suara tinggi. Ia bersikeras bahwa ia tidak sedang keras kepala, melainkan benar-benar sedang dilanda kemurkaan. Dengan tenang, Derek menjelaskan bahwa ketergesaan hanya akan memperburuk segalanya. Namun, penjelasan itu justru membuat Dayla benar-benar kehilangan kesabarannya. Dayla berbalik dan berteriak bahwa dia sedang marah, bukan sekadar merajuk. Menghadapi amukan itu, Derek hanya terdiam membisu. Tatapan tenang, Derek terasa lebih berat daripada makian apapun. Sadar amarahnya sia-sia, Dayla akhirnya mendesah dan bergumam dengan pasrah. Baiklah, terserah kau saja, anggap saja aku merajuk, ucapnya, yang akhirnya memancing sebuah reaksi kecil dari pria di depannya. Derek menyandarkan tubuhnya dan mulai memberikan penjelasan serius. Membangkitkan mana hanyalah awal, bukan berarti dia sudah menguasainya dengan sempurna. Dayla menguap lebar sambil mengeluh bahwa suara Derek kini terdengar seperti instruktur tua yang sangat membosankan dan kaku. Wajah Derek mendadak berubah menjadi sangat kelam. Ia bertanya dengan nada dingin apakah Dayla lebih menyukai metode yang tidak kaku. Seketika bayangan ngeri di dalam hutan kembali menghantui pikirannya. Tubuh Dayla langsung tegak, rasa takut menghapus kantuknya dalam sekejap. Ia segera meminta maaf dengan panik, memohon agar Derek melupakan ucapannya, dan segera memulai pelajaran dengan cara yang benar. Derek mengangguk perlahan. Dengan suasana yang kini terkendali, sesi latihan sihir yang sesungguhnya pun akhirnya dimulai. Derek memulai pelajaran dengan memaparkan tujuan utama mereka secara tegas. Fokus hari ini adalah mewujudkan manifestasi sihir yang nyata. Ia menjelaskan bahwa aliran alam liar tidak mengenal rumus kaku. Kekuatan ini sangat menghargai insting, kebebasan, dan keselarasan dengan alam. Sambil tersenyum, ia menegaskan bahwa teknik ini memang diciptakan khusus bagi Dayla. Kalimat itu mengejutkannya. Bakat liarnya sangat serasi saat bersatu dengan darah murni kaum bangsawan. Fondasi kekuatannya pun kini tak tergoyahkan. Dayla terpaku hingga wajahnya memerah. Dengan ragu, ia bertanya, apa aku benar-benar berbakat? Begitu ia mengangguk tenang, kegembiraan Dayla meluap, hingga ia melompat kegirangan. Tatapannya berbinar penuh harap. Jadi, apa aku ini seorang jenius? Suasana memanas saat mereka berdebat apakah bakat murni cukup untuk menguasai sihir luar ruangan. Di balik pintu, Raik menguping. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat gelap. Ia mendesis gusar lalu pergi, merasa terancam oleh kemajuan pesat sang adik. Waktu berlalu cepat di tengah badai latihan keras di kediaman Dup lain. Suatu pagi, Dayla menerjang masuk dan pamer keberhasilannya memanggil Mana meski kontrolnya masih kacau. Di lain waktu, ia mengganggu makan siang demi memamerkan sihir es yang baru dibangkitkannya. Setiap ada celah, ia selalu menariknya untuk menunjukkan sejauh mana ia telah berkembang. Namun suatu sore, emosinya meledak saat melihat gurunya asyik membaca di bawah pohon. Ia melabraknya, menuduhnya malas berlatih padahal sebelumnya ia diperintah tetap di sayap mansion. Tanpa rasa bersalah, Derek menjawab bahwa itulah alasan utamanya membawa tumpukan buku tersebut. Tak puas, Dayla pamer bahwa aliran mananya telah sempurna dan memaksanya untuk menonton aksinya. Di sisi lain kediaman, Valerian termenung di jendela. Saat Derek muncul, sang bangsawan mempersiapkannya duduk. Valerian segera menanyakan tentang kemajuan latihan Dayla. Derek menjawab jujur. Progresnya luar biasa, tapi menguasai mantra bintang tetap butuh waktu lama. Valerian mengangguk lesu, lalu mengabarkan ibunya akan pulang dari pertemuan minggu depan. Ia memperingatkan bahwa ibunya sangat keras,
dan kaum bangsawan membenci rakyat biasa di posisi tinggi. Derek mengerti, lalu bertanya apakah itu alasan sebenarnya ia dipanggil ke sini. Valerian membisu, tampak sangat berhati-hati dalam memilih kata-katanya. Ia mengungkap bahwa dirinya akan segera memimpin keluarga Dupplain dengan tanggung jawab yang maha berat. Ia mulai berfilsafat tentang hati manusia. Muak mendengar basa-basi, Derek memotongnya dan meminta langsung ke intinya. Sambil mengepalkan tangan, Valerian akhirnya jujur mengenai kegelisahan hatinya. Dengan gusar, ia mengeluh bahwa Dayla mulai menjauhinya. Derek hanya terpaku bingung harus merespons apa. Valerian mengenang masa kecil mereka saat Dayla selalu menyambutnya dengan senyum yang begitu cerah. Namun kini, adiknya itu terus membuntuti orang lain dan mengabaikan dirinya. Putus asa, ia memohon saran agar bisa kembali mendapatkan perhatian adiknya. Ia pun memamerkan boneka buatan tangannya sendiri, lalu bertanya bangga, apa ini mirip Dayla? Tatapan Derek berubah dingin. Apa kau sedang mencoba mengutuk seseorang dengan benda itu? Merasa tersinggung, Valerian akhirnya menyerah dan menganggap Derek sama sekali tak peka soal perasaan. Tak lama kemudian, Derek berpapasan dengan Mea Dupplain beserta pelayan pribadinya. Sambil tersenyum manis, Mea memuji kemampuan sang guru baru dan menawarkan hadiah sebagai tanda pertemanan. Derek menolaknya mentah-mentah, menegaskan bahwa ia tak memihak pada faksi bangsawan manapun. Kebingungan, Mea menuntut penjelasan atas perkataan tersebut. Dengan wajah datar, ia mengaku hanyalah rakyat jelata. Pernyataan itu sontak membuat Mea terkejut. Kilas balik seminggu lalu, Aylan berterima kasih karena Derek sudi menjaga dan melatih adiknya. Sambil tersenyum tipis, ia pamit kembali ke Ebleston dan mempercayakan Dayla sepenuhnya pada Derek. Derek mengangguk paham. Sang manajer kedai menyindir jawaban dingin Derek dan memintanya untuk segera menuntaskan urusan itu. Sebab, Pelen pasti akan mengomel panjang lebar. Derek hanya terdiam menatap kereta yang menjauh. Mendadak, Aislinn panik karena melupakan hal krusial. Ibunya akan segera pulang minggu depan. Awalnya Derek bingung, hingga Aislinn menyebut ibunya bagai personifikasi amarah yang hidup. Kini, teriakan Mae membelah mansion, murka soal latar belakang kasta rendah guru barunya. Grenduk meminta tenang, namun Mae bersikeras bahwa Dayla lah akar segala masalah sebenarnya. Duke mengakui keresahannya, tapi faktanya semua tutor bangsawan yang disewa selalu menyerah. Satu fakta mutlak, Aislinn sendiri yang bersikeras merekomendasikan sosok Derek ini. Meski begitu, amarah Mae sama sekali tidak kunjung mereda. Dia menuntut Plem mengambil alih posisi itu demi menjaga gengsi klan Dupplain. Mendengar ide itu, kening Grenduk seketika berkerut dalam. Menarik Flame dari tugas utamanya sungguh rencana yang tidak masuk akal baginya. Mae meledak, mengklaim bahwa status sosial adalah medan perang penuh strategi licin. Putri mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di pergaulan bangsawan. Saat Valerian mencoba melerai, Mae justru memerintahkan putranya itu untuk segera pergi. Dia bersikeras masalah ini terlalu krusial untuk dicampuri oleh siapapun juga. Raik pun angkat bicara, mencoba mengalihkan arah perdebatan panas tersebut. Intinya bukan soal kasta, tapi kemampuan. Mae menyeringai puas mendengar argumen itu. Sebaliknya, kecemasan mendalam kini mulai menyelimuti perasaan Valerian. Raik berujar, tutor rakyat jelata bisa ditoleransi jika dia terbukti memiliki nilai. Dia mengusulkan duel sihir sebagai ujian, namun Grenduk langsung menolaknya mentah-mentah. Derek penyihir tangguh, peringatnya. Namun Raik tetap bersikeras tak mau mengalah sedikit pun. Strategi berganti, mari kita uji kemajuan Dayla saja. Valerian hanya terperangah bingung. Jika Derek kompeten, peningkatan kekuatan Dayla akan menjadi bukti paling nyata baginya. Grenduk terdiam bimbang, sementara Raik melangkah pergi demi mengeksekusi rencana liciknya. Apa kau sudah gila? Seru Valerian mengejar langkah kakaknya yang sangat dingin. Raik membalas tajam, mengingatkan kembali segala kekacauan masa lalu yang Dayla perbuat. Dayla adalah saudari kita. Dia berhak mendapatkan perlindungan kita, tegas Valerian kuat. Raik tertawa getir, meremehkan omong kosong soal ikatan darah yang dianggapnya terkutuk. Darah itulah yang hampir menghancurkan keluarga kita berkali-kali, teriaknya penuh amarah. Valerian mematung, bergidik ngeri mendengar racun yang meluap dari kata-kata keji kakaknya. Nasib terbaik Dayla hanyalah terkurung selamanya di sayap gedung, ucap Raik dingin. Sendirian di lorong, tekad rahasia mulai membara di dalam sorot mata tajam Valerian. Hari itu, kicauan burung menyelimuti halaman mansion Dupplain dengan suasana sangat tenang. Ketenangan pecah saat Dayla mendobrak kamar Derek dengan tatapan mata penuh ambisi. Sebuah gulungan kertas dilempar kasar tepat ke atas buku yang sedang dibaca. Kalah dalam duel mendatang, berarti kau akan langsung dipecat hari itu juga. Derek membacanya tenang, mustahil mengalahkan penyihir bintang 1 yang sudah sangat berpengalaman. Jika sampai gagal, kau harus membayar harganya, ancam Dayla dengan nada murka. Tak gentar sedikit pun, Derek justru menanggapi ancaman itu dengan senyuman tipis. Dia merasa bayarannya sudah jauh melampaui risiko tugas sebagai seorang tentara bayaran. Kau benar-benar tidak takut dipecat. Dayla terperangah melihat reaksi gurunya yang tenang. Sepekan berlalu cepat. Akhirnya hari pembuktian di arena terbuka pun resmi tiba. Seluruh keluarga Dupplain berkumpul, Grenduk dan Mea hadir membawa aura yang mengintimidasi.
Di tengah medan, Derek berdiri menunggu dengan ekspresi wajah yang sangat sulit dibaca. Sang Duk mengamati saksama, terkesan melihat ketenangan Derek yang tanpa rasa gugup. Raik memasuki arena dengan langkah terukur dan sorot mata yang sedingin es kutub. Ingatlah, ini bukan sekadar ujian sihir biasa bagimu, tegasnya memberi tekanan. Ambisi untuk memusnahkan Dila berkobar, memaksa gadis itu meratapi setiap dosanya. Tak lama, Dila melangkah ke arena dengan tudung misterius. Tatapannya membaja penuh tekad. Seketika, memori tentang percakapan masa lalu kembali terbayang di benaknya. Ia teringat saat bertanya pada Derek, apakah sang guru benar-benar tidak acuh pada nasibnya. Derek menyebut potensi sihirnya sudah di jalur yang tepat. Namun, Dila yang terisak bingung mengapa garis keturunan Dupline terus diungkit. Sang guru menegaskan bahwa sekolah liar lebih memuja penemuan jati diri ketimbang aturan kaku yang membosankan. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia menuntut alasan di balik kata-kata tajam Derek saat itu. Tanpa jawaban, Derek hanya tertunduk. Dila sadar, ia bukan murid teladan, namun ia memohon agar tidak ditinggalkan. Tak ingin mentor lain, Dila bersikukuh. Derek hanya mendengarkan dalam diam dengan punggung membelakangi sang murid. Setelah keheningan panjang, ia mengaku buta akan etiket bangsawan. Duel dengan aturan formal adalah hal asing baginya. Trauma masa lalu menyerang. Hidup di bawah penghakiman konstan, gunjingan tajam, dan tatapan penuh kekecewaan. Derek akhirnya berjanji akan mengajarinya cara meraih kemenangan mutlak jika itu memang keinginannya. Bayangan kegagalan menghantui batinnya. Sambil menangis, ia setuju dan menyerahkan nasibnya agar sang guru membuatnya menang. Itulah alasan ia berdiri di arena sekarang. Bukan sebagai adik Raik, melainkan sosok mandiri dari keluarga Dupline. Derek menyadari satu hal, Dila kini berdiri tegak sebagai penyihir dan murid yang siap bertempur habis-habisan. Keheningan mencekam menyelimuti arena saat Dila bersiap. Posturnya tampak tegap meski aura ketegangan masih terasa. Pelayan maju dan mengumumkan secara formal bahwa aturan latihan penyihir tingkat tinggi akan segera diterapkan. Siapapun yang memicu lingkaran pelindung Jenderal Salem terlebih dahulu, akan langsung dinyatakan kalah. Pertarungan dimulai. Mendengar aba-aba itu, Dila mendongak dan tatapannya langsung beradu tajam dengan Raik. Dunia seolah menyempit pada persaingan mereka. Ekspresi Raik begitu dingin, namun menyimpan niat yang sangat berbahaya. Insting Dila bergetar merasakan ancaman saat sinyal dimulainya laga akhirnya bergema di udara. Seketika, artefak sihir di tepi panggung aktif. Cahaya pudar memancar luas sebagai riak air yang menyebar. Garis-garis energi melintas cepat di udara, membentuk formasi pelindung hantu dari sang jenderal legendaris. Konstruksi sihir rumit ini dirancang khusus untuk meredam serangan mematikan sebelum nyawa melayang sia-sia. Dari pinggir lapangan, Derek terus mengawasi setiap pergerakan mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Begitulah cara kaum bangsawan berlatih, pikirnya sinis. Mengandalkan aksesori mewah hanya demi keamanan diri. Matanya melirik sinis pada artefak itu. Pasti menyenangkan menjadi kaya raya hingga bisa membuang uang demi latihan. Durasi latihan suci ini telah ditetapkan secara resmi selama 10 menit saja. Melihat kuda-kuda Raik, Derek yakin duel ini akan berakhir cepat. Raik sama sekali tak berniat mengulur waktu. Raik mengangkat tangannya, seketika mana violet pekat mulai berkumpul dan memadat di telapak tangannya. Saat mantra dibacakan, energi itu bergejolak liar dan mengeras menjadi massa tajam yang tidak stabil. Udara bergetar hebat akibat tekanan sihir tersebut. Dila meringis merasakan gelombang kekuatan yang menekan tubuhnya. Intensitas mana, mentah itu membuat napasnya sesak. Cahaya ungu meledak saat sihir Raik mulai mewujud nyata. Maaf, batinnya dingin. Tapi kau harus segera kembali ke pavilion. Ia menerjang maju tanpa peringatan sedikit pun. Nama Dila diteriakan saat Raik mengayunkan lengannya dengan kekuatan penuh ke arah gadis itu. Kilatan energi pekat melesat membelah udara. Di detik terakhir, Dila memicu kemampuannya dan melompat menghindar. Serangan mematikan itu meleset tipis dan menghantam tanah, hingga menciptakan getaran yang sangat kuat. Raik mendesis marah dengan gigi gemeretak. Berani sekali dia menghindar. Tanpa jeda, serangan berikutnya langsung diluncurkan. Bertubi-tubi serangan datang. Dila mundur teratur, menjaga jarak sembari tetap fokus pada setiap pergerakan lawan. Ia menolak untuk menyerah pada rasa panik. Derek mengamati momen krusial ini dengan analisis yang sangat dalam. Sihir bintang 1 bukan masalah baginya, nilai Derek. Namun dalam duel sungguhan, ia masih kurang pengalaman. Tatapan Derek menajam. Dila terlihat memaksakan aliran sihirnya, bukannya mengarahkan energi itu dengan luas. Jika terus begini, mananya akan terkuras habis. Bentrokan dahsyat terjadi saat sihir agresif menghantam perisai Dila. Pelindung mana itu berkilau terang dan bergelombang saat menerima benturan energi tajam yang terus menyerang. Dampak serangan itu mengirimkan getaran hebat ke seluruh lengannya. Raik mendengus sombong melihat pertahanan lawannya. Ia mengejek teknik mana mentah tersebut. Apa Dila benar-benar berpikir bisa menahan kekuatannya dengan perisai selemah itu? Cahaya ungu kembali meledak dahsyat. Kali ini, 3 bola energi mengerikan berdenyut liar di tangannya. Auranya bangkit begitu kuat, menekan seluruh medan pertempuran layaknya badai yang mengamuk. Jika ini cuma tipuan, ucap Rai dingin, api murniku akan melumatnya. Tahan ini, Deila. Tekanan energi di atasnya terasa mencekam, seolah siap menelannya bulat-bulat. Detak jantung Deila berpacu kencang. Ingatlah ini,
Lady Dayla. Suara itu kembali bergema kuat dalam ingatannya. Sosok itu berdiri tegak dengan mata tajam dan ekspresi yang tak tergoyahkan dalam benaknya. Tentara bayaran tak bertarung seperti bangsawan. Keadilan dan kehormatan, itu tidak ada bagi mereka. Tujuan mereka hanya kemenangan. Ini bukan pertarungan yang adil, Dayla. Teruslah maju. Bahkan jika menang, kau mungkin akan dikritik. Napas Dayla mulai tenang saat ingatan itu terulang. Meski begitu, tambahnya, kau masih bisa memilih jalan di mana kau keluar sebagai pemenang. Rasa takutnya sirna, berganti menjadi tekad yang membara di dalam jiwanya. Kenangan lain pun muncul. Kau yakin tak keberatan? Tanya Derry. Tentu saja, teriak Dayla, kembali ke kenyataan pahit. Tatapannya menajam saat mana mengalir deras. Rai tak memberinya sedikit pun ruang untuk bernapas. Serangannya datang bertubi-tubi, begitu akurat dan tanpa ampun. Dayla teringat cara bertarung tentara bayaran. Dayla mendongak sedikit. Mereka tidak sedang berduel. Bisiknya, mereka benar-benar sedang bertarung. Rai terus melancarkan serangan tajam. Kilatan energi maut itu melesat tepat di samping tubuh Dayla. Tekanan angin mematikan menerjangnya. Beruntung, dia berhasil menghindar tepat waktu sebelum benturan itu terjadi. Dalam pertarungan, mereka menguasai medan dan waktu untuk mendikte lawan. Pikirnya terus berlanjut. Dia memaksa diri tenang. Alih-alih mundur, Dayla justru merendahkan tubuhnya dan terjatuh ke tanah. Gunakan segala cara demi kemenangan. Serangan maut Rai kembali meluncur ganas ke arahnya. Mereka tak pernah menyia-nyiakan celah. Ledakan sihir Rai kembali menghantam perisai Dayla dengan telak. Retakan mulai menjalar cepat, pertahanannya bergetar hebat, berada di ambang kehancuran total. Keringat dingin mengucur. Ini gawat, bisiknya terengah. Tiba-tiba, suara Rai memecah ketegangan itu. Permainan berakhir. Rai melesat maju. Dayla terpaku saat serangan maut itu semakin mendekat. Blor! Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Debu pekat membubung tinggi, menelan seluruh arena pertandingan. Derek membeku di tempat. Lady Dayla teriak pelayannya dengan histeris dari tribun penonton. Ibu Dayla berdiri dengan wajah pucat pasi. Dayla! Teriaknya sambil menatap tajam ke arah pelayan. Don, apa yang kau lakukan? Hentikan sekarang, dia terluka. Namun, suara suaminya segera menyambar. Duduklah. Perintah Duke dengan nada dingin. Matanya tetap terkunci pada arena yang terus bergejolak. Tapi dia terkena serangan itu, protes istrinya. Duke memotong, lingkaran sihir Jenderal Phantom belum aktif. Duke menghela napas, matanya menyipit. Dia melirik Derry yang tampak tenang tanpa ekspresi sedikit pun. Seolah semua ini sudah dalam dugaannya. Di arena, Rai menatap asap dengan penuh keraguan. Seharusnya dia sudah tamat, gumamnya bingung. Lalu kenapa pelindung sihirnya tidak kunjung aktif? Kemana dia? Tiba-tiba, kristal energi tajam meledak keluar dari dalam tanah di sampingnya. Rai melompat menghindar sambil mengumpat. Jantungnya berdegup kencang. Serangan itu datang dari bawah pijakan. Kalau dia meninggalkan arena, bukankah itu artinya dia kalah? Pikirnya dengan penuh tanya. Dia mulai ragu sambil melirik ke arah pelayan. Apakah bersembunyi di bawah tidak dianggap kalah? Rai menggigit bibir. Tak pernah terpikirkan ada bangsawan yang menggunakan trik kotor seperti ini. Ledakan serangan kembali muncul dari bawah tanah. Rai berhasil menghindarinya meski hanya selisih sedikit. Napasnya mulai memburu. Sial, aku bahkan tidak bisa melihat keberadaannya. Akunya dengan wajah geram. Wajahnya semakin menggelap. Dia hanya butuh satu serangan telak untuk mengakhiri kegilaan ini. Ini bukan lagi duel antar bangsawan yang mulia. Akhirnya, Dayla muncul dari dalam tanah. Dengan pakaian penuh debu, dia berdiri tegak. Kemarahan berkobar hebat di mata merahnya. Ekspresi tenangnya telah lenyap. Rai membeku, aku pernah melihat tatapan mengerikan itu sebelumnya. Tatapan yang sama saat kakaknya berhadapan dengan Derek. Rai pun menoleh ke arah Derek. Tak mungkin ini ulahnya sendiri. Gerahamnya mengatup rapat menahan murka. Sialan. Dirk, jadi ini rencanamu? Setajam kilat, Rai menyentak jubah hitamnya hingga terhempas ke tanah. Kuda-kudanya berubah, memancarkan aura mengancam. Tak ada lagi tawa di wajahnya. Baiklah, desisnya dingin. Akan kuladeni permainan busukmu ini, Dirk. Guncangan dari bawah tanah mengoyak ketenangan Raik. Ledakan di dasar arena itu memicu insting tempur yang membara. Alih-alih takut, indranya justru menajam dan sedingin es. Di tribun, Ibu Dayla tersentak maju dengan mata membelalak cemas. Firasat buruk menyelimutinya saat melihat retakan platform itu. Dayla ternyata telah terperosok ke dalam kegelapan di bawahnya. Pekikan panik pecah saat ia memohon agar duel dihentikan. Namun, sang kepala keluarga hanya terdiam membisu penuh wibawa. Tak ada aturan yang dilanggar, ucapnya tegas. Pandangannya tetap terkunci pada arena, menanti kejutan yang akan terjadi. Rasa penasaran kini mengalahkan kecemasan. Di balik kabut debu pekat bawah panggung, Dayla mengatur napasnya dengan tenang. Sorak-sorai di atas terdengar samar. Mata Dayla berkilat, merapalkan sihir murni untuk mengacaukan fokus mental milik Raik. Aliran mana di udara terasa nyata, merayap di kulitnya bagaikan benang tak kasat mata yang menuntun langkahnya. Tiap getaran mana tertangkap jelas olehnya. Di atas sana, Raik menggigit bibir, berjuang keras merapal mantra serangan balik. Tanpa peringatan, duri es menjalar di bawah kakinya. Beruntung, ia berhasil melompat mundur sebelum kakinya membeku total. Amarah meledak di wajah Raik. Lawannya mengincar pergerakannya.
Jika terus terganggu, kekalahan telak sudah di depan mata. Tiba-tiba, matanya tertuju pada tiang bendera yang menjulang tinggi tepat di jantung arena pertempuran itu. Rencana gila muncul. Di bawah sana, Diela tersentak saat merasakan aliran sihir Raik tiba-tiba terputus begitu saja. Hening yang mencurigakan. Ini pertanda Raik sedang menyiapkan serangan pamungkas yang mematikan. Diela waspada dalam kegelapan. Ia siap menyerang balik. Di atas, para penonton berteriak histeris saat Raik mulai memanjat. Ia memanjat kian tinggi, memperlebar jarak demi melemahkan indera sihir Diela. Strategi cerdik untuk membutakan persepsi lawannya. Dari ketinggian itu, mustahil bagi Diela untuk melacak keberadaannya dengan akurat. Mantra biasa tak akan mempan dari jarak sejauh ini. Raik pun memusatkan seluruh mananya langsung ke telapak tangan. Pijar biru meledak menyelimuti tubuhnya bak badai sunyi. Tanpa rapalan, tanpa membuang napas, kekuatan murni itu terkumpul. Satu hantaman cukup untuk meratakan platform. Energi itu mengkristal jadi panah cahaya yang melesat bak meteor jatuh. Dentuman dahsyat menggetarkan dasar tiang. Di sudut arena, Dirk menyaksikan kehancuran itu dengan wajah dingin tak terbaca. Kayu penyangga pun hancur. Tiang raksasa itu limbung dan runtuh, tepat saat Raik melompat indah ke udara. Seluruh panggung hancur berkeping-keping. Ledakan debu pekat membubung tinggi, menelan pandangan siapapun yang melihatnya. Jeritan Ibu Diela membelah udara. Raik mendarat kasar di tanah, segera membekap mulutnya demi menghalau debu yang menyesakkan. Terbatuk dengan mata perih, ia mencoba melihat menembus kabut. Ternyata, Diela berdiri tegak hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya tertutup debu tebal, pandangannya kabur. Di tengah kepungan debu, Raik tak membuang waktu dan langsung mengangkat tangannya. Panah sihir tercipta dan melesat membelah debu bak sambaran kilat. Di detik-detik krusial, insting Diela berteriak waspada. Ia berputar cepat mencoba menyerang balik. Namun kendali mananya mendadak goyah dan terlepas begitu saja. Darah segar merembes di dahinya akibat goresan energi. Dengan paksa ia menghindar, hingga panah maut itu meleset tipis. Raik bersiap. Dalam jarak sedekat ini, keunggulannya mutlak. Cukup satu serangan lagi, maka duel berdarah ini berakhir. Diela mencoba melarikan diri, namun Raik terus memburu. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari titik butanya secara tak terduga. Dengan sisa tenaga terakhir, tendangan kaki kiri Diela menghantam telak dada Raik dengan kekuatan penuh. Pupil mata Raik mengecil. Napasnya terhenti seketika, membuatnya tersungkur berlutut sambil mencengkeram dadanya yang sesak. Rasa sakit menjalar hebat. Tanpa ragu, Diela menyambar debu tanah dan melemparkannya tepat ke arah mata Raik. Raik mengerang kesakitan, namun, api amarah di hatinya kini membara jauh lebih panas daripada luka di tubuhnya. Selagi Raik mencoba memulihkan penglihatannya, Diela segera melompat mundur ke area reruntuhan yang lebih aman. Raik tertegun tak percaya. Serangan nekat, pasir, dan segala cara kotor digunakan Diela hanya untuk bertahan hidup. Mananya nyaris kering, namun api tekadnya tak padam. Ia bertarung habis-habisan dengan segala sisa kekuatan yang ada. Biarpun peluangnya tipis, ia memaksa tubuhnya bangkit. Duel ini adalah satu-satunya cara membuktikan harga diri di mata keluarga. Sebagai saudara, ia akan membalas tekad itu dengan semangat membara. Matahari kini telah mencapai puncaknya di langit siang. Sinarnya menyinari arena yang porak-poranda. Diela menekan luka di dahinya, berusaha keras menghentikan aliran darah yang terus mengucur. Saat tangan itu terlepas, darah masih mengalir deras di wajahnya, menetes membasahi tanah arena yang gersang. Pandangannya memudar, memancing memori lama. Suara Dirk terngiang. Mata adalah tinta. Penyihir sangkuasnya. Rangkai mana bebas itu menjadi lukisan maut. Ingatan malam saat mana membelah kegelapan muncul. Kini, Diela memejamkan mata dalam hening. Tak ada ketakutan atau rasa sakit. Fokusnya hanya pada aliran energi sekitar. Mana merespons, membentuk perisai tipis pelindung, visualisasi kuas, membuat arusnya kian stabil sempurna. Sisa energi terakhir terkumpul di telapak tangan. Getaran sihir terasa nyata di ujung jarinya. Manifestasi dimulai. Lingkaran sihir raksasa berpijar hebat di atas tanah hancur. Tombak es tajam mencuat seketika di sampingnya. Pelayan itu tertegun menyaksikan keajaiban tersebut. Ibu Diela terkesiap melihat pancaran bintang. Raik cemas menyadari level kekuatan tombak es itu. Raik membalas dengan rentetan panah mana. Ia yakin masih unggul satu langkah di depan. Siapa cepat, dia yang berkuasa. Keduanya melesat menyerang di detik yang sama. Diela melempar tombak es sekuat tenaga. Raik melepas badai panah cahaya biru mematikan. Benturan serangan mengguncang seluruh cakrawala arena. Ledakan dahsyat pun tak lagi terelakkan. Aura biru dan kilat kuning berkecamuk hebat. Gelombang kejutnya membuat para penonton tua terperanjat. Kabut debu menyelimuti lapangan yang hancur. Raik berdiri tegak dengan napas yang memburu. Kelelahan fisik mulai menggerogoti tubuhnya. Diela terdiam dengan dada yang naik turun. Dirk mengamati pertempuran tanpa kata-kata. Tatapan tenangnya menyapu sisa-sisa kehancuran laga. 1 tahun lalu di Kastil Duplin, sang ibu memberi makan burung-burung kecil. Kicauan lapar membawa harmoni keceriaan sederhana. Momen hangat di tengah kemegahan yang dingin. Suara itu bergema di lorong-lorong batu, dinding bisu yang menyimpan beban sejarah berat. Duk melangkah pasti dengan wibawa penuh. Sang pelayan setia mengekor tepat di belakangnya. Laporan mengenai surat penting yang baru tiba. Kabar mendesak bagi kediaman agung keluarga Dupla.
Rencana pertemuan formal segera digelar hari ini. Suasana kaku penuh urusan pangkat dan kewajiban. Namun pikiran Duke melayang melewati jendela. Tatapannya tertuju pada pintu yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan, putrinya duduk merenung sendiri. Sosok kecil yang terlihat begitu kesepian. Wajah pucatnya menyayat hati sang ayah. Lebih menyakitkan dari berita perang manapun. Kembali ke arena latihan di bawah langit, Diela berdiri tegak meski sisa tenaga menipis. Napasnya tersengal, sihirnya nyaris mencapai batas. Perisai Reik masih kokoh berdiri di hadapannya. Kenyataan pahit akhirnya menghantam jiwanya. Dia telah kalah dalam pertarungan ini. Sesak menekan dada saat menatap awan. Hanya ada keheningan tanpa jawaban dari langit. Sang guru tertunduk dalam kekecewaan mendalam. Kepalanya yang merunduk sudah mewakili 1000 kata. Harapan besar itu kini pupus seketika. Air mata Diela mulai jatuh perlahan. Pertahanannya runtuh, tangisnya pecah tanpa kendali. Luapan emosi yang tak lagi bisa dibendung. Bukan sekadar isak tangis bangsawan anggun, melainkan jeritan pilu dari jiwa yang hancur. Tangisan mentah atas kegagalan setelah berjuang. Duke terus mengamati dengan ekspresi dingin. Amarah sang istri meledak tak tertahankan, ia mengecam latihan yang dianggapnya sangat brutal. Guru itu disalahkan atas kekejaman ini. Perlindungan bagi gadis muda Duke lain harus diutamakan. Kekesalan memenuhi ruangan bagai api membara. Ketegangan merayap mencari pelampiasan yang tepat. Fokus Duke tak goyah sedikit pun, isak tangis putrinya mulai mereda secara perlahan. Jemarinya mengusap air mata yang tak patuh, memori Duke melintas ke masa bertahun-tahun silam. Kesatria muda Raymond Oswald Duplin yang gagah, berdiri penuh bangga di hadapan sang raja. Suara lantang penuh ambisi dan kehormatan. Raja memuji garis keturunannya yang sangat cemerlang. Tatapan membara itu masih Duke ingat. Api yang pernah membakar semangat masa mudanya. Kini ia kembali pada kenyataan sekarang. Dialah berdiri di lapangan, tampak begitu rapuh. Namun garis takdir mereka tak pernah terputus. Duke menatap wajah putrinya yang basah. Keputusasaan menyelimuti wajahnya, tapi ada seberkas cahaya tipis yang masih berdenyut dalam hatinya. Sorot matanya kini bertransformasi sepenuhnya. Tatapannya menjadi jauh lebih tajam dan mengintimidasi siapapun. Sakit telah menorehkan luka permanen di jiwanya. Tangis Deila pun akhirnya terhenti seketika. Walau sisa air mata masih menggantung, para pelayan segera menyerbu ke arahnya dengan kepanikan luar biasa. Mereka terus berteriak cemas sambil berusaha meraih tubuhnya untuk segera memberikan pertolongan medis. Tanpa sepatah kata pun, ia menepis mereka dengan dingin. Ketegasannya membuat semua orang di sana terpaku. Ia menolak segala simpati, lalu melangkah mantap menuju Reik yang masih berdiri mematung penuh keraguan. Reik tampak kikuk di hadapan orang yang baru saja ia pecundangi. Tepat di depannya, Reik menundukkan kepala. Suaranya tercekat. Dengan nada kaku, ia hanya mampu melontarkan pujian singkat atas perjuangan sang lawan. Ia membalas dengan anggukan pelan. Tanpa dendam atau alasan, hanya sebuah pengakuan tulus sebelum ia beranjak. Para pelayan kembali mengejarnya, berusaha membimbing langkahnya menuju kamar pribadi dengan cemas. Ia terus melangkah sendirian mengabaikan semuanya. Meski terasa berat, ia akhirnya berhenti tepat di hadapan sang guru. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan. Pertahanannya runtuh, dan air mata kembali mengalir membasahi pipinya. Dengan cepat, ia menghapus tangisnya, lalu mengakui kekalahannya dan rasa penyesalan yang mendalam. Derek menatap Deila dengan penuh arti, kemudian mencengkeram bahu gadis itu untuk memberikan kekuatan. Sentuhannya terasa kokoh dan tegas. Ia berbisik pelan bahwa semua rintangan ini akan terlewati. Kekalahan bukanlah akhir. Kekecewaan ini adalah bahan bakar untuk bangkit kembali. Jadikan rasa sakit ini sebagai batu loncatan menuju kekuatan sejati. Suaranya penuh wibawa tanpa ada rasa kasihan. Ucapan itu menusuk jauh ke dalam sanubarinya. Pertahanan mentalnya kini hancur berkeping-keping sekali lagi. Tangisannya pecah lebih hebat. Rasa pedih yang tak tertahankan meluap begitu saja dari dalam dadanya. Pelayan itu tampak ragu. Namun Dacis segera datang mendekat dengan penuh kecemasan. Tanpa peduli pada gaun mewahnya, ia berlutut dan menangkup wajah putrinya dengan kedua tangannya. Dengan suara bergetar, ia mengusap air mata Deila sambil meratapi penderitaan yang harus dialami darah dagingnya. Ia memeluknya seolah Deila masih balita mungil yang butuh perlindungan di bawah sayapnya. Melalui pandangan yang buram, Deila memanggil ibundanya dengan suara yang sangat lirih. Dacis memeluknya erat, membisikkan janji bahwa segalanya akan segera membaik dan kembali normal. Ia meminta Deila untuk beristirahat. Meski matanya kembali memanas, Deila berusaha keras menahan tangisnya. Ia memaksa tubuhnya tegak. Deila bersumpah tak akan menunjukkan kelemahannya lagi di depan publik. Dikelilingi para pelayan, Deila akhirnya berlalu. Sementara itu, Dacis masih berlutut membisu di tanah. Saat putrinya menghilang, topeng ketenangannya hancur. Ia menutup mulut dan terisak dalam kepedihan yang dalam. Saat Derek hendak beranjak pergi, ia merasakan sebuah pergerakan yang mengancam dari arah belakangnya. Dacis bangkit dengan penuh amarah dan menghampirinya. Derek berhenti, menatap balik dengan ekspresi datar. Plak, tamparan keras menghantam wajahnya. Suara Dacis terdengar sangat tajam dan penuh kemarahan. Ia mengumpat dengan kasar, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Derek hanya diam tanpa perlawanan. Dacis mencengkeram kerah bajunya,
menuduh pria itu telah menodai kehormatan yang selama ini dijaga. Ia mengklaim Derek telah meracuni pikiran putrinya dengan teknik murahan yang sangat memalukan bagi bangsawan. Tamparan kedua kembali mendarat, namun Derek tetap bergeming dalam kebisuan yang dingin. Ia menghina Derek sebagai sampah yang tak akan pernah memahami arti dari sebuah kehormatan sejati. Sang Duke akhirnya melangkah maju menengahi mereka. Duchess mencoba mencari pembelaan, namun suaminya justru melayangkan tamparan keras tepat ke arah wajahnya sendiri. Seluruh halaman mendadak sunyi. Ia membeku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Duke bertanya dengan nada dingin tentang siapa sebenarnya yang tidak tahu malu di sini. Duke mengakui bahwa Derek hanyalah rakyat jelata, namun ia juga menegaskan bahwa pria itu adalah guru. Pantaskah seorang orang tua memperlakukan sosok guru dengan cara yang begitu rendah dan menjijikan? Nada bicaranya begitu berat dan menusuk. Sementara itu, Derek hanya menunduk tanpa satupun keluhan. Sang Duke berdiri tegak di hadapannya sembari menundukkan kepala. Dia memohon maaf atas perilaku istrinya, menjelaskan bahwa setiap orang tua punya cara berbeda dalam mencintai sang anak. Derek menatapnya tajam, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan tak perlu dibahas lagi. Duke kembali berdiri dengan wibawa, mengajaknya untuk bicara empat mata secara pribadi. Perintah untuk mengikuti ke ruang audiensi pun keluar. Mereka melangkah bersama menelusuri lorong kastil yang megah. Gema langkah kaki mereka memecah keheningan dinding batu. Di belakang mereka, amarah Duchess masih berkobar hebat di dalam dada. Namun pria itu hanya bisa terdiam. Di dalam ruang kerjanya, Sang Duke duduk tenang dan mulai mengangkat penanya. Tumpukan kertas penting telah tersaji di hadapannya. Dengan suara tenang, dia memuji dedikasi sang guru yang telah mendidik Della dengan sempurna. Sebagai penguasa tanah ini, dia harus memberikan imbalan yang setimpal. Pangkat tertinggi bagi rakyat jelata bukanlah sesuatu yang mudah diberikan. Tinta mulai menggores perkamen saat janji suci itu dituliskan. Tatapannya beralih ke atas, menanyakan secara langsung apakah pria itu mendambakan kekuatan sihir bintang 3. Raut wajah Derek sedikit bergetar, rasa terkejut melintas sejenak sebelum berubah menjadi ambisi yang lebih mendalam. Mata merah gelapnya yang tenang kini mengunci tatapan sang Duke. Duke mengamati setiap gerak-geriknya, menyadari bahwa pria ini memahaminya lebih baik dari siapapun, dia bukanlah instruktur biasa. Inilah sosok penyihir bintang 5 yang sebenarnya. Seorang penguasa besar yang mampu mengenali bakat dan ambisi murni. Kesempatan emas kini telah diletakkan di atas meja, dan peluang seperti ini harus segera diraih. Wajah Derek tampak mengeras penuh tekad. Suaranya rendah, namun penuh otoritas. Dia menginginkannya. Diskusi penting di ruang kerja Duke pun resmi dimulai. Atmosfer ruangan terasa tenang, namun penuh tekanan. Sang Duke menjadi yang pertama memecah keheningan. Bimbingan sang guru pada Della dalam menguasai sihir bintang 1 sungguh luar biasa. Namun di kalangan elit Ebelestin, level itu tak cukup untuk bertahan hidup. Nada bicaranya datar, namun sangat tegas, seolah tak memberikan celah sedikit pun untuk membantah. Derek mendengarkan dengan saksama, berdiri tegak tanpa menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Saat tiba waktunya menanggapi, dia menyebut masih banyak sosok kompeten di Duke lain yang bisa membimbing Lady Della. Kini setelah memahami esensi sihir, perkembangannya akan menjadi sangat pesat, ucapnya penuh logika tanpa rasa sombong. Sang Duke langsung menyahut, putrinya tidak membutuhkan sekadar instruktur yang hanya memberikan mantra. Dia membutuhkan seorang guru sejati, kata yang memiliki bobot yang jauh berbeda, setitik tinta jatuh dari ujung pena sang Duke. Dia melipat tangannya, menatap lurus pada pria yang berdiri di hadapannya sebagai rakyat jelata. Derek memendam ambisi yang jauh lebih besar dari apa yang berani diimpikan orang lain. Derek hanya bisa terdiam membisu. Sejujurnya, Grand Duke tak pernah berbicara sebanyak ini sebelumnya, namun setiap kata yang keluar seolah menusuk tepat ke inti jiwanya. Duke melanjutkan pertanyaannya. Apakah dia mengerti betapa menghinanya ambisi itu di mata kaum bangsawan yang mulia? Pemikiran seperti itu sanggup menyulut kebencian. Namun dia bersedia mengabaikannya. Derek pun menundukkan kepalanya perlahan. Dalam benaknya, dia mengakui kebenaran itu. Sang Duke tahu dia mengincar lebih dari sihir bintang 3, menuju bintang 4 dan seterusnya. Kesadaran itu membuat sosok Duke terasa jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Duke kembali menulis, jika Derek benar-benar menerima tawaran itu, dia tak akan bisa menetap di tempat ini selamanya. Kau sudah siap untuk pergi, bukan? Derek menjawab siap. Duke menatapnya lagi. Dia tidak buta akan ambisi besar sang guru. Meski begitu, tugasnya mendidik Della harus berlanjut sedikit lebih lama. Dia menyebutkan ranah tertinggi yang bisa dicapai rakyat biasa. Derek mendengarkannya dengan fokus yang lebih tajam dari sebelumnya. Akhirnya Duke bertanya tanpa basa-basi, apakah kau menginginkan sihir bintang 3? Derek menjawab ya tanpa keraguan. Adegan beralih saat Derek melangkah masuk ke dalam perpustakaan kediaman. Rak buku raksasa mengepung ruangan dari segala sisi. Dia mengambil sebuah buku tua, membalik setiap halamannya dengan penuh ketenangan. Sangat mengesankan, banyak orang menghabiskan usia hanya demi satu mantra bintang 2, namun di sini, setiap rak dipenuhi buku mantra bintang 3, dengan tumpukan pengetahuan seluas ini, di satu tempat, sudah lebih dari cukup baginya untuk bertahan lebih lama di kediaman ini. Jika Pelin tahu, dia pasti akan mengamuk hebat. Bayangan Pelin yang sedang menenggak bir di bar melintas sejenak. Keesokan paginya, langit cerah menyambut dengan 2 burung yang terbang bebas. Della mendekati Derek dengan raut wajah malu-malu,
Namun binar kegembiraan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Setelah berdeham kecil, dia dengan bangga menyatakan bahwa kini dia telah resmi menjadi penyihir bintang 1. Derek yang sedang asik membaca pun menjawab tenang. Karena dia kini sudah bisa menggunakan sihir bintang 1. Gelar penyihir bintang 1 kini ada di genggamannya. Senyum bangga pun merekah. Namun, Derek tampak tak acuh, membuat antusiasmenya mendingin. Brak. Ia menggebrak meja, menuntut pengakuan atas kemajuan pesat yang baru saja ia capai. Tatapan Derek tak beralih dari bukunya. Baginya, ini bukanlah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Sambil mendengus, ia mengakui kesulitan itu. Kondisi fisiknya pun tampak pulih sempurna dalam 3 hari terakhir. Matanya berkaca-kaca, semburat merah padam, langsung menjalar hingga ke seluruh pipinya. Hanya debu, kilahnya cepat. Dengan nada frustrasi, ia menggerutu mengapa sang ayah tak memberitahunya sejak awal. Padahal, ia sempat mengira hari-hari Derek di sini akan segera berakhir. Derek menatapnya tajam, mengajak memulai pelajaran. Bakatnya berkembang pesat. Mantra bintang 1 lainnya sudah menanti untuk dikuasai. Rasa ingin tahunya meledak kembali. Cepat? Apa maksudmu dengan cepat? Tanyanya antusias. Derek menjelaskan bahwa laju pertumbuhannya berada di luar nalar penyihir biasa. Jarang ada yang menguasai sihir secepat itu. Dengan bangga, ia menegaskan bahwa ia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Kegembiraan meluap-luap dalam dirinya. Jadi, apa selanjutnya? Sihir tanpa mantra terdengar sangat luar biasa. Bilah angin milik Raik sungguh mematikan, dan tombak es pun terlihat sangat mengintimidasi. Sedikit lagi, dan aku bisa melampaui Raik. Namun, Derek memutus angan-angannya hari ini fokus pada manifestasi sihir. Wajahnya seketika mendung. Kenapa bukan mantra bintang 1 lagi? Derek hanya menjawab bahwa jalannya masih panjang. Pada akhirnya, fondasi dasar adalah segalanya. Jika diringkas menjadi satu penjelasan sederhana, segalanya berpusat pada mana. Bahunya terkulai lemas, binar di matanya redup saat ia terpaksa setuju. Jika itu titah sang guru, ia tak bisa membantah. Harapannya untuk mantra baru hancur seketika. Derek mengamati setiap perubahan emosi di wajah muridnya itu. Meski tak sepenuhnya paham akan perubahan suasana hatinya. Keputusan Derek mutlak. Dasar-dasar sihir adalah harga mati. Deila mendongak, menyadari tatapan Derek yang mengunci dirinya. Pria itu tak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Ada apa dengan wajahku? Tanyanya risih. Derek berdalih, ia hanya terkejut melihat muridnya bisa bersikap sepenurut ini. Semburat merah muda kembali menghiasi pipinya yang merona. Ia memalingkan wajah sambil melayangkan protes. Memangnya kau pikir aku ini orang seperti apa? Ia bersikeras bahwa ia selalu patuh sejak awal. Namun Derek hanya menanggapinya dengan nada penuh keraguan. Sejak awal, Derek mengingatkannya tentang insiden siraman air kotor ke kepalanya sebanyak 2 kali saat pertemuan pertama. Kenangan memalukan itu menghantam telak harga dirinya yang setinggi langit. Bahunya merosot. Kau masih ingat itu? Tanyanya lirih. Sulit untuk menghapus memori seburuk itu, jawab Derek. Rasa malu yang luar biasa mulai mencekiknya. Demi mengalihkan suasana, ia tertawa paksa sambil menatap langit luas. Cuaca hari ini indah, ya? Manifestasi sihir juga terdengar seru. Ayo kita mulai berlatih sekarang. Ia terus mengoceh dengan nada yang terlalu riang. Derek tahu betul itu hanyalah taktik untuk mengganti topik. Paham bahwa gadis itu sedang menyelamatkan muka, Derek membiarkannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Tanpa sepatah kata pun, ia melanjutkan pelajaran seakan ketegangan tadi tak pernah ada. Saat malam menjemput, rembulan menyelimuti kastil dengan cahaya perak. Deila terkapar lemas di tengah lapangan latihan. Peluh membasahi rambutnya, napasnya memburu setelah latihan yang menguras tenaga, kelelahan yang amat sangat mulai merasuki tubuhnya. Derek tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia bergumam pelan bahwa hari-hari Deila akan segera menjadi jauh lebih sibuk. Dengan napas berat, ia memaksakan diri untuk duduk. Derek pun ikut mengambil tempat di sampingnya. Ia mengakui bahwa mulai minggu depan, jadwalnya akan dipenuhi dengan kelas etiket dan pendidikan umum bangsawan. Suaranya bergetar ragu. Bukankah ini hal bagus? Setelah sihir, kini saatnya ia ditempa menjadi bangsawan sejati. Alih-alih menjawab, ia justru melempar pandangannya jauh ke langit malam yang kelam. Apa kau pikir aku bahagia dengan semua ini? Ia mulai mengabsen mata pelajaran yang memuakan itu satu persatu. Etiket, bahasa asing, geografi, hingga menjahit. Mengapa ia harus mempelajari semua beban yang tak masuk akal ini? Ia tak habis pikir bagaimana Aiselin bisa bertahan dan tetap berdiri tegak di puncak masyarakat elit Ebelison. Drake hanya menjawab singkat, itulah alasan mengapa Aiselin dijuluki sebagai bunga dari dup lain. Dengan suara lirih, ia mengaku hanya ingin mendalami sihir. Kalau begitu, lakukanlah, sahut Drake mantap. Sang Duk memberikan kebebasan penuh. Namun, dialah sanksi waktu mereka masih tersisa banyak. Dengan nada tenang, ia bertanya siapa yang berani mengusirnya sekarang. Senyum tipis terukir, ayahnya telah memberi restu. Namun, sang ibu takkan tinggal diam. Mengapa Dacis begitu membencinya? Dialah menjelaskan bahwa ibunya sedang dikuasai rasa takut. Martabat bangsawan akan luntur jika ia terus berguru pada pria itu. Latihan itu tampak kasar di mata bangsawan. Ia hanya bergumam, ini bukan apa-apa.
Membungkam sang ibu bukanlah perkara sulit. Cukup hancurkan alasan di balik kekhawatirannya. Makna itu belum terserap sepenuhnya. Esoknya, cahaya fajar mulai menyinari lorong kastil. Duchess gelisah luar biasa. Bagaimana mungkin putrinya berakhir dengan guru tak beradab itu? Bayangan mengerikan muncul. Derek membawa Diela ke jalanan gelap yang berbahaya. Diela dididik menjadi tentara bayaran kasar. Bahkan menjadi penculik demi mematuhi perintah gurunya. Lebih parah lagi, Diela menyeret bangkai babi hutan ke tengah perjamuan bangsawan. Teriakan histeris para bangsawan menggema. Imajinasi liar itu membuat kepala Duchess serasa pecah. Ia memijat pelipisnya. Meski suaminya setuju, dialah nyonya besar di kediaman megah ini. Ia harus mengusir pria itu. Saat melangkah pergi, tiba-tiba Diela sudah berdiri di hadapannya. Duchess terperanjat memanggil namanya. Ia teringat putri kecil yang dulu selalu berlari memeluknya. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Namun kini, Diela berdiri dengan keanggunan yang luar biasa. Dengan sopan, Diela menyapa dan menanyakan kabar istirahat sang ibu pagi ini. Perubahan sikap itu membungkam Duchess. Diela memohon maaf karena belum bisa meninggalkan pavilionnya. Sambil memulihkan diri, ia ingin berbincang. Namun, jadwal piano dan pelajaran umum sudah menantinya. Duchess tertegun dan mengangguk. Ia bertanya perihal dimulainya pelajaran etiket untuk putrinya. Sambil tersenyum, Diela menjawab pelajaran itu dimulai minggu depan. Ia sangat menantikannya. Berkat perhatian ibunya, Duchess yang lega menyuruh Diela bergegas agar tidak terlambat. Saat Diela melintas, seorang pelayan tak sengaja menjatuhkan tumpukan kayu bakar di depannya. Langkahnya terhenti. Bukannya marah, ia malah tersenyum manis dan memastikan pelayan itu baik-baik saja. Jangan terlalu memaksakan diri, ucapnya lembut. Pelayan itu terpaku, tak menyangka akan kebaikan tersebut. Diela pun berlalu. Postur tubuhnya yang tegak meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun. Setelah perjalanan panjang, Derek akhirnya menginjakkan kaki kembali di kedai tua buntir. Di sana, sang pemilik kedai dan kawan lamanya sudah menunggu kedatangannya. Segelas anggur madu mewah disajikan sebagai sambutan. Derek pun menerimanya dengan rasa syukur. Teman wanitanya menatapnya penuh selidik dan mulai bertanya. Wajahmu pucat sekali. Apa ini akibat gaya hidup mewah para bangsawan? Tanyanya menyindir. Kudengar kau jadi guru sihir. Bangsawan pasti sudah gila. Apa yang terjadi di sana? Ayo, ceritakan padaku. Jangan simpan rahasia itu sendiri. Serunya penasaran. Derek meneguk minumannya. Baginya tak ada yang spesial, namun temannya tampak tidak puas. Ia terus menyindir. Curiga Derek menyembunyikan sesuatu yang besar dari mereka. Derek kini terlihat seperti bangsawan. Pelin pun mencoba menghentikan ejekannya dengan tawaran minuman. Pelin mendengus, ia hanya kesal karena beban kerjanya meningkat drastis akhir-akhir ini. Pemilik kedai berusaha menenangkan suasana saat Derek sedang tidak berada di tempat. Apa bayarannya setimpal? Tanya pemilik kedai. Derek mengaku mendapat sesuatu yang lebih berharga. Sebilah buku sihir kuno diletakkan di atas meja, memancarkan aura yang misterius. Mereka mengira itu buku mantra tingkat 2. Pelin terkejut karena benda itu sangat langka. Derek berujar santai bahwa itu adalah buku mantra tingkat 3. Pemilik kedai panik. Ia mengira Derek mencurinya dan nyawa mereka kini dalam bahaya besar. Berbeda dengan Pelin, ia malah terobsesi dan ingin tahu dari mana asal benda berharga itu. Derek tetap tenang saat menerima manual kuno dari tangan Grand Duke Duplen. Pelin ternganga tak percaya, seolah tak sanggup mempercayai pendengarannya sendiri. Ia mendesak kejujuran Derek, sambil menyelidiki apakah mereka benar-benar membutuhkan instruktur sihir. Kegembiraan itu pun memudar seiring malam yang datang, ditemani pendar lilin yang syahdu. Di tengah kesibukan pemilik kedai, Derek bertanya tentang permintaan misi yang masuk belakangan ini. Sang pemilik terkejut. Baru saja pulang, Derek sudah haus akan tantangan baru. Aku butuh pemanasan, ucap Derek. Insting bertarungku terasa mulai tumpul akhir-akhir ini. Pemilik kedai terbahak, jangan konyol. Kemampuanmu itu selalu setajam pedang yang baru diasah. Pejuang tangguh sepertimu selalu dibutuhkan. Pilih saja pekerjaan mana yang kau inginkan. Derek menjawab dengan tegas, siapkan untuk besok. Lebih cepat akan lebih baik. Fajar tiba, Derek dan Pelin beraksi. Kali ini, Pelin nekat menjadi umpan monster raksasa. Begitu Derek turun tangan, monster mengerikan itu pun tumbang tanpa perlawanan berarti. Perjalanan berlanjut ke kedalaman gua kelam, sarang laba-laba ganas yang haus darah. Usai misi kedua, Pelin tampak pucat di atas kereta, menahan mual yang tak tertahankan. Saat malam menyelimuti api unggun, Pelin terlelap, sementara Derek diam-diam beranjak pergi. Di kegelapan yang jauh dari perkemahan, Derek mulai melatih sihirnya dalam keheningan. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh konsentrasi pada aliran energi di kedua telapak tangannya. Energi itu mulai memadat, namun mendadak boom. Ledakan dahsyat menghempaskan tubuhnya ke belakang. Cahaya ledakan itu begitu terang, membelah kegelapan hutan malam itu dalam sekejap mata. Terhempas dan terluka hingga berdarah, Derek tak menyerah. Ia kembali menantang mantra bintang 3. Meski ahli sihir bintang 2, dinding menuju bintang 3 terasa begitu tebal untuk ditembus. Waktu berputar di bel duntir. Musim kemarau berganti musim semi dengan dedaunan yang menari indah. Hingga akhirnya, salju putih mulai menyelimuti atap kedai. Musim dingin yang beku telah tiba. Pintu kedai berdiri terbuka di tengah malam. Derek dan Pelin akhirnya pulang dari misi.
Pelin menggigil hebat, sementara Derek melangkah tenang tanpa ekspresi, seolah tak merasakan dingin. Hebat. Anak muda seperti kalian sanggup menembus Gunung Ken di cuaca ekstrem ini, puji pemilik kedai. Sambil menyeka ingus, Pelin mengeluh. Derek terlalu keras kepala untuk menunggu cuaca yang lebih hangat. Pemilik kedai pun segera mengambil barang bukti dari misi yang mereka selesaikan. Sambil menyodorkan handuk hangat, ia bergumam, kalian gila membawa kepala harpi di badai salju. Derek dan Pelin segera menyeka sisa darah monster yang masih membekas di wajah mereka. Sambil berbenah, sang pemilik kedai menyarankan agar mereka beristirahat total keesokan harinya. Namun, ia teringat sebuah misi baru yang sangat cocok untuk kemampuan unik Derek. Penasaran, Derek bertanya. Sang pemilik tersenyum licik menyebut misi itu sangat mudah dan mahal. Berasal dari mercenari Rohel, misi ini menuntun mereka menuju kediaman megah keluarga Konbelat. Mereka mencari rakyat biasa untuk duel sihir, di mana Derek akan dijadikan samsak latihan. Pemilik kedai menjelaskan tugasnya. Derek hanya perlu bertahan dari beberapa serangan sihir mereka. Mengingat semua instruksi itu, kini Derek telah berdiri tegak di tengah arena duel bangsawan. Di sisi lain, sosok bangsawan arogan yang akan menghajarnya berjalan angkuh bersama para pengawal. Siapa rakyat jelata yang akan menjadi mangsaku hari ini? Tanya gadis itu meremehkan. Sang pelayan tua menjawab telah menyiapkan orang biasa sebagai sarana latihan sihir serangnya. Gadis itu mengerutkan kening, bertanya mengapa ia harus membuang tenaga melawan rakyat biasa. Namun sang guru meyakinkan bahwa ini demi latihan, dan imbalan besar sudah disiapkan. Dengan raut wajah kesal, gadis itu akhirnya setuju meski hatinya merasa sangat dongkol. Baginya, menjadikan manusia sebagai samsak adalah tradisi bangsawan yang sungguh memuakkan. Sang guru berbisik penuh peringatan, hati-hati, lawanmu kali ini sanggup menahan sihir bintang 1. Gadis itu angkuh, membanggakan diri akan segera mencapai bintang 2. Baginya, jarak bintang 1 dan 2 adalah jurang yang tak berujung. Di arena duel sihir, Derek duduk dengan tenang. Dia memusatkan fokus demi mempersiapkan diri menghadapi pertarungan yang sudah di depan mata. Lamunannya buyar saat mendengar suara dehaman seseorang di dekatnya. Sontak, Derek langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Sosok bangsawan berambut merah menyala berdiri di hadapannya. Dengan nada menyelidik, dia bertanya apakah Derek yang akan menjadi lawan tandingnya hari ini. Derek segera berdiri dan memberikan salam hormat yang sangat santun. Dia memperkenalkan dirinya dengan sikap tenang sebagai seorang satria sejati. Saat mendengar nama Derek, Elente merasa tidak asing. Seolah nama pemuda itu pernah terlintas dalam ingatannya di masa lalu. Suasana menegang ketika sang guru menginstruksikan mereka untuk segera naik ke panggung duel. Pertarungan yang dinanti pun akhirnya dimulai. Elente meremehkan Derek yang terlihat terlalu muda untuk seorang penyihir. Di atas arena, dia mulai melakukan pemanasan dengan penuh percaya diri. Sambil menyilangkan tangan, Ellen bertanya dengan nada tinggi. Dia ingin memastikan apakah Derek memahami etika dasar dalam sebuah duel sihir. Tanpa ekspresi sedikit pun, Derek menjawab dengan singkat. Dia menegaskan bahwa dirinya sudah sangat menguasai dasar-dasar pertarungan tersebut. Elente menantang Derek untuk mengerahkan seluruh tenaga. Dia bertekad akan menumbangkan pemuda itu dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dengan tatapan kecewa, Elente berniat mengakhiri ini cepat. Dia berencana melontarkan serangan gelombang kejut untuk menghempaskan Derek keluar dari garis arena. Derek justru menanggapi tantangan itu dengan sangat santai. Dia kembali bertanya mengenai intensitas kekuatan yang benar-benar diinginkan oleh Elente. Sebenarnya, perlawanan setangguh apa yang sedang Anda harapkan dari saya saat ini? Elente tertegun bingung mendengar pertanyaan konyol itu. Derek menjelaskan bahwa dia perlu mengukur kekuatannya agar bisa membantu latihan sang nona bangsawan. Mendengar ucapan Derek yang terkesan meremehkan, guru Elente hanya bisa menggelengkan kepala. Dia merasa pemuda itu terlalu sombong di depan tuannya. Elente merasa terhina dan mengembuskan napas panjang yang syarat akan kekesalan. Harga dirinya sebagai bangsawan benar-benar terusik oleh ucapan itu. Dia menyebut cara bicara Derek sangat unik sekaligus menyebalkan. Sekali lagi, dia memerintahkan Derek untuk menyerang dengan kekuatan penuh tanpa ragu. Derek menutup mulutnya sejenak lalu mengangguk patuh. Dia memutuskan untuk menuruti keinginan keras dari gadis bangsawan di hadapannya itu. Tatapan Derek berubah menjadi tajam secepat kilat. Mana mulai meluap di tangannya, bersiap melakukan serangan sesuai dengan perintah sang lawan. Melihat keseriusan Derek, Elente pun mulai membangkitkan mana miliknya. Dia merapal mantra dengan tenang sembari mengangkat tangannya ke udara. Sejujurnya, Ellen menghargai bakat Derek sebagai rakyat biasa. Tidak mudah bagi orang awam untuk menguasai sihir bintang 1 di usia semuda itu. Namun, dia muak dengan keangkuhan pemuda itu. Elente terus merapal sihir tingkat tingginya dengan mulut yang terus komat-kamit penuh amarah. Dia ingin menunjukkan tembok perbedaan kasta yang tak tertembus. Bahwa ada jarak mutlak yang memisahkan kaum bangsawan dan rakyat jelata. Detik berikutnya, suasana arena menjadi sangat panas dan mencekam karena ambisi Elente. Tembakan sihir melesat cepat bagai peluru menuju ke arah Derek. Dengan mata batinnya, Derek tetap tenang menganalisis lintasan serangan mematikan tersebut. Saat serangan itu hampir mengenainya, Derek bergerak dengan sangat efisien. Dia menghindar dengan gerakan minimalis namun sangat presisi dan mematikan. Ledakan dahsyat pun terjadi hingga menghancurkan pohon di belakangnya.
LNT terbelalak menyaksikan pemandangan yang di luar nalar tersebut. LNT terpaku membisu, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Rasa terkejut benar-benar menyelimuti seluruh jiwanya saat melihat kelincahan luar biasa itu. Dengan nada datar, Derek meminta LNT untuk tidak berhenti. Dia memprovokasi lawan agar segera melancarkan serangan berikutnya yang lebih kuat. LNT semakin murka melihat kepercayaan diri Derek yang meluap-luap. Baginya, sikap pemuda itu adalah tantangan terang-terangan terhadap martabat bangsawan. Mantra berikutnya dirapal dengan lebih cepat dan kuat. Tiba-tiba, sesuatu yang misterius mulai muncul dari permukaan lantai arena duel. Puluhan anak panah mana tercipta dan melayang di udara. LNT mengendalikan semua proyektil sihir itu hanya dengan gerakan jari tangannya saja. Dia mengayunkan tangannya ke depan dengan penuh amarah. Hujan anak panah mana pun meluncur deras demi menghujani pertahanan lawan. Dalam hatinya, dia yakin bahwa ini adalah akhir dari perjalanan Derek di arena ini. Namun secara mengejutkan, Derek melemparkan serangan balasan yang sangat cepat. LNT tersentak melihat reaksi instan yang dilakukan oleh pemuda misterius itu. Satu persatu, anak panah sihir LNT hancur berkeping-keping di udara. Tembakan presisi Derek berhasil mematahkan semua serangan yang menuju ke arahnya. LNT berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Dia tidak percaya serangan andalannya bisa dinetralkan dengan begitu mudahnya oleh rakyat biasa. Setelah semua serangannya hancur, LNT menatap proyektil lawan dengan takjub. Dia tak menyangka sihir sederhana bisa dikendalikan dengan sangat sempurna. Guru LNT yang mengawasi dari pinggir arena pun mulai menyadari sesuatu. Matanya menatap tajam ke arah Derek dengan penuh rasa ingin tahu. Level sihir Derek sungguh mengesankan bagi orang seumurannya. Rumor bahwa dia adalah tentara bayaran veteran sepertinya memang benar adanya. Akhirnya, LNT mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena meremehkannya. Dia pun mulai merapal mantra penghancur yang jauh lebih kuat. Tubuhnya diselimuti cahaya merah, membara saat mantra itu diucapkan. Kobaran api raksasa mulai menari-nari di sekelilingnya, siap untuk dilepaskan. Derek hanya memperhatikan perubahan strategi itu dengan tenang dari posisinya. Dia menyadari bahwa LNT tidak lagi berniat melakukan serangan langsung. Gadis itu ingin menghancurkan seluruh lantai arena sekaligus. Derek memuji kemampuan adaptasi taktik yang cukup hebat untuk ukuran seorang bangsawan. Mantra penghancur itu hampir mencapai puncaknya. Tatapan LNT menggelap saat tangannya terangkat tinggi. Seketika, ratusan anak panah api melesat tajam membelah angkasa. Hujan api maut itu turun dengan deras, siap menghujam Derek di tengah arena. Derek terpaku menatap maut yang datang. Dia sadar, menghindar kini bukanlah sebuah pilihan. Tanpa ragu dia berlutut, membangkitkan kubah, mana kokoh yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Serangan bertubi-tubi datang menghantam. Derek mengerahkan seluruh tenaganya demi bertahan hidup. Satu persatu, anak panah menghujam perisainya. Hingga akhirnya serangan badai api itu mereda. Ledakan dahsyat mengguncang arena. LNT berdiri tegak di tengah kabut tebal yang menutupi pandangannya. Debu pekat sisa ledakan memenuhi setiap sudut lantai arena yang kini hancur berantakan. Saat debu mulai memudar, sosok itu kembali muncul. Luar biasa, Derek masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Namun sedetik kemudian, mata Derek terbelalak lebar. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Ternyata, LNT sudah berada tepat di depannya, siap meluncurkan sisa anak panah maut. Itu adalah point blank spear. Jaraknya terlalu dekat untuk menghindar ataupun merapal mantra pelindung tepat waktu. Derek mengakui bakat luar biasa lawannya. Namun dengan tenang, dia segera menjentikkan kedua jarinya. Seketika, kilatan cahaya yang membutakan meledak dan menutupi seluruh isi arena pertarungan. LNT refleks melindungi wajahnya, mencoba menjaga matanya dari cahaya yang begitu menyilaukan itu. Dia terhenti karena kehilangan arah. Begitu matanya terbuka, dia langsung mencari keberadaan Derek dengan waspada. Sial! Sosok lawannya itu benar-benar lenyap dari pandangannya. LNT mencoba fokus dan mempertajam pendengarannya, berusaha melacak posisi Derek melalui suara terkecil sekalipun. Sesuatu melesat cepat di hadapannya. LNT menyadarinya, tapi anehnya, dia tak mendengar suara apapun. Begitu penglihatannya pulih, dia melihat Derek sudah bersiap meluncurkan serangan dari jarak jauh. LNT segera bergerak menghindar. Serangan itu begitu tipis hingga sempat memotong beberapa helai rambutnya. Dia sadar, Derek menggunakan sihir pembungkam. Lawannya tahu jika dia sangat mengandalkan indera pendengaran. Amarah LNT memuncak. Dia merasa terhina karena Derek seolah-olah sedang bersikap lunak kepadanya. Namun di tengah amarahnya, Derek ternyata masih menyimpan beberapa peluru mana yang siap diledakkan. Tanpa membuang waktu, Derek segera menembakkan sisa peluru itu untuk menyerang LNT kembali. Dengan gerakan tangkas, LNT berusaha keras menangkis setiap peluru maut yang datang menerjangnya. Meski dia berhasil menangkis semuanya dengan sempurna, Derek sudah menerjang maju tepat di depan matanya. LNT tersenyum sinis, menganggap tindakan Derek sangat bodoh. Dia sangat percaya diri dengan kecepatan sihirnya. LNT kini fokus mengunci setiap pergerakan tangan Derek. Rencananya jelas, dia akan memanifestasikan mana lebih cepat untuk mengakhiri perlawanan Derek saat itu juga. Inilah akhirnya. LNT fokus sepenuhnya, namun dugaannya ternyata meleset total. Bukannya menggunakan tangan, Derek malah mengangkat kakinya tinggi-tinggi dengan gerakan tak terduga. Saat LNT mencoba menjaga jarak,
Derek menghentakkan kakinya ke lantai arena dengan kekuatan dahsyat. LNT kebingungan melihat rencana aneh lawannya. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar keluar dari bawah kaki. Derek, arus listrik itu menjalar cepat, memburu LNT yang tengah berusaha keras untuk melompat mundur. Benar-benar tak terduga, LNT tak pernah menyangka Derek mampu mengalirkan mana melalui kakinya. Dengan panik, dia segera mencoba menciptakan penghalang demi selamat dari sambaran petir yang mematikan. Sementara itu, sang guru terpaku menyaksikan LNT terjatuh. Dia benar-benar takjub melihat serangan brilian Derek. Dia tahu Derek berasal dari School of Will, namun aliran sihirnya benar-benar mustahil untuk dibaca. Baginya, dari perspektif seorang murid, sekadar mengikuti ritme bertarung, Derek saja sudah sangat melelahkan. Di arena, LNT yang jatuh terduduk hanya bisa merapikan rambutnya. Dia mengaku sangat penasaran pada sosok Derek. Perlahan, LNT kembali bangkit untuk melanjutkan duel maut yang semakin memanas ini. Dia mengakui kesalahannya karena telah meremehkan Derek dan menganggapnya sebagai lawan yang mudah dikalahkan. LNT melangkah maju ke hadapan Derek. Dia membungkuk hormat, berterima kasih atas pelajaran berharga yang diterimanya. LNT mengulas senyum tipis yang penuh ketenangan saat mengutarakan kata-katanya. Namun dalam sekejap mata, sebuah serangan mendadak melesat dari kaki LNT Bakilat yang mengincar lawan. Derek tetap bergeming, matanya mengunci pergerakan serangan itu sebelum melompat mundur, sembari membalut tubuhnya dengan aura petir. Ia bahkan melancarkan serangan balik telak yang membuat Ellen terpental jatuh seraya menjerit kesakitan. Tanpa memberi celah sedikit pun, Derek langsung melesat ke udara untuk melakukan serangan lanjutan. Saat itu, tatapan Derek tampak begitu dingin dengan manik mata yang berkilat merah penuh intimidasi. LNT yang tersungkur di lantai arena tak mampu berkutik, hanya bisa terpaku dalam ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, denting lonceng berbunyi sangat nyaring. Ternyata instruktur Siri yang sedang memantau segera menghentikan duel tersebut. Seketika itu juga, Derek menahan gerakannya dan mendarat kembali dengan tenang di atas lantai arena. Ia kemudian membungkuk hormat guna mengakhiri duel, sembari berucap bahwa LNT pasti sudah mencapai batas energinya. Wajah LNT tampak pucat pasi dengan peluh dingin, yang membanjiri wajahnya tanpa sanggup memberikan jawaban. Setelah ketegangan mereda, mereka beristirahat di pinggir arena, sementara Derek berdiri tegak menanti instruksi selanjutnya. Sambil menyesap teh, LNT memuji bakat luar biasa, Derek yang ia anggap sangat tidak masuk akal. Ia mengaku, baru kali ini, bertemu dengan seseorang yang memiliki intuisi bertarung setajam dan sebrutal Derek. LNT kemudian tersenyum manis ke arahnya, menyebut bahwa Derek ternyata sangat pandai dalam mengambil hati wanita. Ia juga menyinggung fakta bahwa ia mengetahui latar belakang Derek yang terlahir sebagai seorang rakyat jelata. Namun melihat kemampuannya saat ini, LNT yakin Derek telah melewati neraka untuk mencapai posisi sekarang. Derek menjawab datar bahwa ia tak memiliki pilihan selain menghalalkan segala cara demi bertahan hidup sebagai mercenary. LNT memintanya tak perlu merendah, sembari menunjukkan simpati pada mereka yang selalu berjuang melampaui batas diri. Namun ia memperingatkan tentang sosok instruktur sihir tua yang berdiri di sudut ruangan sana. Sosok itu rupanya tidak terlalu menyukai Derek. Jadi ia meminta sang pemuda agar lebih berhati-hati agar tak memancing amarahnya. Terlihat instruktur Siri yang pura-pura membaca buku, namun matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik Derek secara diam-diam. LNT sekali lagi mengucapkan terima kasih, merasa telah mendapat banyak pelajaran berharga dari latihan tanding hari ini. Ia bercerita bahwa turnamen mendatang akan digelar di Salon Rosia dan ia berambisi memenangkannya, sementara Derek menanggapi dengan tenang. Bagi penyihir selevel Anda, memenangkan turnamen itu seharusnya bukanlah hal yang perlu diragukan lagi. LNT tampak kurang yakin, meski biasanya ia tak pernah ambil pusing soal lawan yang lebih lemah darinya. Dengan nada tegas, ia mengungkap bahwa rival yang ingin ia hancurkan dengan cara apapun adalah Aselin Eleanor Duplain. Seketika raut wajah LNT berubah sangat serius, sementara Derek hanya terdiam membisu mendengar nama yang begitu akrab baginya. LNT tersentak saat menyadari bahwa ia baru saja tidak sengaja membocorkan ambisi pribadinya kepada Derek. Ia segera meminta maaf dan mempersilakan Derek pergi, yang kemudian direspons dengan kepergian sang pemuda tanpa banyak bicara. Setelah tugasnya usai, LNT kembali menyesap tehnya sembari merenungkan asal-usul Derek dari kelompok tentara bayaran Bun. Ia minum dengan perlahan, namun perasaannya terus terusik seolah pernah mendengar nama pria itu di suatu tempat. Ingatan tentang cerita Aselin pun melintas. Mata LNT seketika terbelalak lebar saat menyadari siapa sosok di hadapannya itu. Tanpa ragu, ia langsung berlari sekuat tenaga untuk mengejar Derek yang baru saja melangkah pergi meninggalkannya. Dalam sekejap, LNT langsung mencengkram lengan Derek dengan sangat kuat guna menghentikan langkah sang pemuda. Derek tentu saja terhenti, ia menoleh dan mendapati Ellen yang menatapnya dengan senyum penuh gairah yang meluap. Dalam suasana yang tiba-tiba menegang, LNT menatap dalam mata Derek dan menanyakan sesuatu dengan nada sangat bersemangat. Apakah benar itu kau? Mercenary yang disebut-sebut sebagai pelatih Dayla, tak terasa, senja pun mulai menyelimuti kediaman LNT. Di dalam ruangan, derak api dari kayu bakar di tungku memberikan suasana hangat yang terasa begitu mencekam. Saat mereka kembali berhadapan, LNT langsung mengutarakan maksud intinya tanpa ingin berbasa-basi lagi. Demi mengalahkan Aselin,
Aku rela mempertaruhkan segalanya. Derek kemudian bertanya, apakah LNT sangat ingin menang melawan Nona Aselin? LNT mengakuinya, ia menyebut bahwa saat ini Aselin sendiri sebenarnya belum berhasil mencapai tingkat 2 bintang. Ia bertekad jika mampu mencapai tingkat 2 bintang lebih dulu, maka keunggulan mutlak akan berada di tangannya. Namun jika hal itu mustahil dilakukan, setidaknya ia wajib menumbangkan Aselin dalam turnamen sihir kali ini. Derek mengangkat gelasnya, memuji ambisi membara LNT yang begitu haus akan kemenangan sebagai sesuatu yang sangat mengagumkan. Panggil saja gila, tapi ambisi ini adalah kutukan masa lalu yang terus menghantuiku. Demi menumbangkan ace line, aku takkan segan menggunakan cara sebusuk apapun. Derek membisu membiarkan setiap kata LNT meresap ke dalam keheningan malam. Menatap pantulan diri di air gelas, ia menyebut rasa irinya sebagai noda yang menjijikkan. Di relung kalbu terdalam, api kebencian pada ice line telah lama berkobar tanpa henti. Sambil mengangkat gelas, ia meratapi setiap jerih payah yang selalu berakhir dengan kehampaan. Fitnah dan rahasia kelamku sebar, namun ia tetap berdiri tegak dengan keanggunan surgawi. Bahkan saat aku mencoba menjatuhkannya, dia justru mengulurkan tangan perlindungan untukku. Kebingungan merayapi benak Derek, bertanya-tanya mengapa rahasia seberat ini diungkapkan padanya. Gelas diletakkan pelan, LNT menarik napas panjang demi memberikan jawaban yang paling jujur. Kutunjukkan sisi rapuhku agar kau paham bahwa tekadku kali ini benar-benar serius. Ada teka-teki yang ingin kupecahkan, dan Derek pun memberi izin dengan sebuah anggukan. Menunggu dalam diam, menanti kata-kata yang akan meluncur dari bibir sang nona. Percakapan beralih pada masa kerja Derek di Dupline dan level kekuatan asli milik Iceline. Sorot mata LNT menajam saat membandingkan jarak kemampuannya dengan Iceline di hadapan Derek. Usai memuntahkan semua isi hatinya, satu pertanyaan krusial kembali terlontar dari bibir LNT. Adakah celah bagiku untuk menang melawan Iceline? Tanya LNT di tengah kebisuan Derek. Derek terdiam sejenak, meresapi beban berat dari pertanyaan yang baru saja ia dengar. Menyesap minumannya, Derek mengakui bahwa kehebatan Iceline memang sudah mencapai level puncak. Namun, ia juga memuji bakat serta kerja keras luar biasa yang dimiliki Nona LNT. Sebelum melanjutkan, tatapan Derek terkunci pada sosok gadis di hadapannya dengan penuh fokus. Dalam batinnya, ia tahu bahwa mata adalah jendela paling jujur untuk melihat jiwa seseorang. Gadis ini tak butuh pujian kosong, melainkan haus akan jawaban di tengah keputusasaan. Ambisinya begitu membara hingga ia rela merendah di hadapan tentara bayaran kasar sepertiku. Sunyi mencekam, hanya derak kayu terbakar yang mengisi kekosongan di antara mereka berdua. Setelah jeda yang cukup panjang, akhirnya Derek memutuskan untuk mulai membuka mulutnya. Dengan jujur ia berujar, sekeras apapun latihan itu, Iceline tetap mustahil untuk dikalahkan. LNT terpaku. Namun raut wajahnya tetap tenang bak permukaan air yang tak beriak. Derek terus mengawasi, menunggu retakan emosi muncul dari balik topeng ketenangan sang nona. Bibirnya mengatup rapat, lalu dengan suara tegas ia berkata, aku tetap ingin menang. Mustahil bukan berarti berhenti, ia akan mencari jalan, membuat Derek benar-benar terperangah. Berdiri dengan aura penuh wibawa, LNT menyinggung keberhasilan Derek saat melatih penyihir Deila. Jika kau bisa mengubahnya, maka kau pun pasti bisa membantuku menumbangkan Iceline. Permintaan itu menggantung di udara, membuat Derek menimbangnya dengan penuh pertimbangan mendalam. Itu tidak mustahil, ucap Derek, namun ada satu keraguan yang mengganjal di benakku. LNT kembali duduk siap menghadapi diskusi yang jauh lebih serius dan berbahaya ini. Katakan padaku, apa yang membuat wajahmu mendung dan penuh keraguan seperti itu? Derek bertanya apakah LNT sanggup menerima metode ekstrem yang ia gunakan pada Nona Deila. Kilasan memori muncul saat ia menghantam Deila hingga tersungkur ke lantai dengan kasar. Ancaman ujung pedang dan teror mental yang mengerikan pernah ia berikan tanpa ampun. Tanpa ragu, LNT menjawab bahwa ia bersedia menempuh neraka apapun demi meraih kemenangan. Mengabaikan kekhawatiran itu, Derek mengingatkan statusnya yang hanyalah seorang tentara bayaran rendahan. Cukup, potong LNT tegas, tak ingin membiarkan status menjadi penghalang bagi ambisi besarnya. Rumor bangsawan yang berguru pada tentara bayaran kasta rendah bukanlah masalah besar baginya. Menatap tajam ke dalam mata Derek, ia menegaskan sekali lagi bahwa tekadnya sudah bulat. Tekadku sudah membara, namaku harus terukir abadi dalam sejarah kekaisaran ini. Posisi puncak bangsawan Abelstein harus kurai, atau seluruh perjuanganku akan berakhir sia-sia. Derek hanya membisu, membiarkan LNT meluapkan ambisi besarnya, tanpa berniat menyela sedikit pun. LNT sangat yakin, ia memahami sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar harga diri. Keheningan pecah saat Derek akhirnya angkat bicara untuk meluruskan maksud yang sebenarnya. Bukan itu maksud saya. Sebagai tentara bayaran, saya harus menetapkan tarif atas jasa saya. Seketika LNT terbungkam, padahal baru saja ia menggebu-gebu menceritakan ambisi besarnya tadi. Wajahnya memerah padam karena malu, sementara butiran keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sambil salah tingkah, ia berjanji akan membayar Derek berapapun harga yang diminta. Saat itu, Derek hanya diam dan mengamati gerak-gerik LNT dengan tatapan sangat tajam. Sadar akan keseriusan LNT, Derek pun berencana menerapkan metode latihan yang sangat keras. Esoknya, di bawah langit cerah, Iceline kembali sambil membahas peningkatan kemampuan sihir LNT.
Namun siapa sangka, sosok LNT yang sedang dibicarakan ternyata sudah berdiri menunggunya. Memperhatikan dengan saksama dari balik bayangan sisi lorong, langkah Iceland terhenti saat LNT memanggilnya, menyebut bahwa Iceland bersikap terlalu rendah hati. Dengan jujur, Iceland mengakui bahwa dirinya baru saja membicarakan LNT bersama rekan-rekannya. Aku tahu, suara Nona Iceland bahkan sudah terdengar jelas dari ujung lorong ini. Mereka pun pergi untuk bicara empat mata, sementara yang lain tak berani mengusik mereka. Begitu suasana menjadi sunyi, LNT melontarkan pertanyaan yang cukup memancing emosi. Apa Nona Iceland tidak berlatih? Pernahkah kau merasakan pahitnya kekalahan dalam hidupmu? Iceland hanya tersenyum tenang menanggapi pujian tentang reputasinya sebagai bunga dupline yang bersinar. Ia mengakui bahwa menghadapi lawan sekelas LNT, dirinya tidak boleh lengah sedikit pun. LNT membusungkan dada, mengaku jauh lebih percaya diri berkat bantuan tutor sihir barunya. Dia hanya rakyat biasa, namun rekam jejaknya benar-benar luar biasa mengesankan, jelas LNT. Iceland merespons dengan tenang, meski merasa ganjil melihat LNT mempekerjakan orang dari kalangan biasa. Sepertinya instruktur ini sangat kau percayai, ujar Iceland sambil menatap langit yang luas. Tepatnya, kaulah orang yang menjamin kemampuannya. Bukan aku sendiri, balas LNT penuh rahasia. Begitu nama Derek disebut, Iceland seketika membeku dan terdiam dalam keterkejutan yang mendalam. Di balik wajah tenangnya, hati LNT bersorak kegirangan melihat reaksi tak terduga tersebut. Lihat ekspresi frustrasi itu, pria yang tak bisa kau raih, kini telah menjadi milikku. Namun, LNT tetap memasang topeng ketenangan agar niat jahatnya tidak terbaca sama sekali. Perlahan, Aislinn membuka suara untuk memberikan ucapan selamat yang terdengar sangat tulus. Selamat Nona LNT, keputusanmu sangat bijaksana karena dia memang sosok yang bisa diandalkan. Dengan senyum yang begitu cerah, Iceland sekali lagi mendoakan keberhasilan latihan LNT tersebut. LNT hanya bisa berterima kasih, meski batinnya kesal karena reaksinya tak sesuai harapan. Tak lama kemudian, sebuah memori lama tiba-tiba melintas di benak Iceland secara mendadak. Ia teringat saat menyarankan Dayla untuk berlatih di bawah bimbingan Derek yang super kejam. Bayangan Dayla yang pucat pasi, memohon ketakutan saat itu membuat Iceland kembali ke masa kini. Melihat Iceland yang mendadak serius, LNT justru merasa senang karena mengira lawannya cemburu. Akhirnya dia marah. Dia pasti merasa terpukul karena aku telah merebut Derek darinya. Luapkanlah amarahmu, Iceland. Karena kini aku, LNT Alpiono Belmiar, telah mengambil apa yang kau damba. Sebenarnya, Iceland ingin memperingatkan bahwa cara berlatih Derek sangatlah kasar dan tidak manusiawi. Namun LNT memotong pembicaraan dan berpamitan dengan lambaian tangan yang penuh kemenangan. Obrolan yang menyenangkan, tapi aku harus pergi untuk memulai sesi belajar pertama kami. LNT pun melangkah pergi dengan penuh keangkuhan, merasa telah berhasil memancing amarah Iceland. Rasa khawatir mulai merayap. Berharap Derek tak melakukan hal mengerikan pada LNT. Tanpa disadari, seorang gadis bangsawan sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menikmati tehnya dengan tenang, sementara suasana beralih ke kedai Beldunter. Sang pemilik kedai penasaran mengapa Derek memilih bekerja untuk keluarga Erbelmiar. Derek mengangkat gelasnya, menanggapi pertanyaan itu dengan nada yang teramat santai. Tak perlu pergi jauh. Selama di Ebelstein, aku bisa mengendalikan segalanya. Sambil berbenah, sang paman menyahut, kau bicara seolah semua ini sangat mudah. Tapi, mampukah LNT mengalahkan Iselin? Derek menatap gelasnya, meyakini sebuah kemungkinan. Hanya ada satu cara. LNT harus mampu menembus batas tingkat 2 bintang. Bahkan jika dia harus berhadapan langsung dengan kehebatan Iselin sekalipun. Lonjakan tingkat bintang adalah kunci mutlak untuk merebut kemenangan telak mereka. Apa rencana gilamu kali ini? Derek pun mulai mengungkap niat yang sebenarnya. Strategi besar ini mustahil berjalan tanpa bantuan sang paman pemilik kedai. Suasana mendadak tegang. Derek memasang wajah serius saat membisikkan rencana rahasianya. Demi keamanan, kita butuh Pelin. Sang paman seketika terdiam mendengar nama itu. Ia berbalik dengan tatapan tajam, menuntut penjelasan atas rencana berbahaya tersebut. Ini rencana bunuh diri, bukan? Derek mengakui bahwa bahaya adalah bagian permainannya. Tiba-tiba tangis Pelin pecah. Suaranya menggelegar meratapi nasib malang yang menimpanya. Ia merasa dikhianati bajingan. Hartanya ludes diperas, hingga ia menderita lahir batin. Derek dan sang paman hanya terdiam, menyaksikan drama emosional di depan mereka. Secercah koin pun tiba. Sementara itu, cahaya senja mulai menyelimuti kediaman LNT. Latihan neraka dimulai. Derek menginstruksikan 10 sesi sparring intens sebagai pembukaan. Setelah itu, Derek akan membedah setiap detail sihir LNT hingga ke akarnya. Suara Derek bergema penuh otoritas di tengah heningnya sore itu. Ia ingin melihat potensi tempur LNT yang sesungguhnya. Sang nona tersenyum menantang. Gaya mengajar yang brutal. Benar-benar ciri khas seorang tentara bayaran kelas atas. Lakukanlah. Aku tak butuh guru yang hanya pandai membacakan buku teks kuno. Mana bergejolak di tangan Derek. Bersiaplah. Aku tidak akan menahan diri sedikit pun. Pertempuran pecah. Dalam sekejap, arena latihan hancur lebur berselimut puing dan debu. LNT tersungkur lemas. Napasnya memburu, seakan paru-parunya terbakar oleh keletihan luar biasa. Dengan tubuh gemetar,
Ia berusaha bangkit meski kakinya nyaris tak sanggup menopang. Kerja bagus. Istirahat 10 menit, lalu kita lanjut ke teori dasar sihir. LNT terbelalak. Baginya, 10 menit mustahil karena seluruh mananya telah terkuras habis. Derek menegaskan bahwa, di balik batas kelelahan, selalu ada kekuatan yang tersisa. Mengabaikan rasa sakit, LNT memaksakan energinya untuk membentuk sebuah tombak mana. Berantakan, pertajam fokusmu, dan ciptakan 10 tombak es lagi sekarang juga. Keluhan LNT dibalas teguran keras. Derek tak memberikan ruang untuk kelemahan sedikit pun. Jika ini saja gagal, apa yang bisa kau harapkan? Kurang 5 tombak lagi. Siksaan berlanjut. Derek memerintahkannya menembakkan 100 panah mana tanpa henti sama sekali. Jangan cari alasan, ciptakan satu lagi. Derek terus menekan hingga titik nadir. Akhirnya, setelah latihan yang menghancurkan tubuh itu, LNT ambruk ke lantai arena. Kesadarannya nyaris hilang, hanya suara napas berat yang terdengar di tengah keheningan. Derek mendekat dan mengakhiri sesi. Selesai, pergilah makan. Bagaimana keadaanmu, Nona? Apa kau baik-baik saja? Menyerah selalu menjadi pilihan. Jika kau merasa tak mampu, mendengar kata menyerah, harga diri LNT terbakar. Ia langsung bangkit dengan tatapan membara. Tatapan tajam menghunus ke arah. Derek saat dia mendesis, baru begini saja, kau sudah menyuruhku menyerah? Peringatanmu tadi terdengar begitu mengerikan. Kupikir akan seberat apa, ternyata hanya latihan biasa yang membosankan. LNT menatap langit dengan pandangan kosong, teringat semua penderitaan yang tak akan pernah bisa dibayangkan Derek. Bertahan di tengah kekejaman kaum bangsawan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar latihan fisik remeh seperti ini. Derek tertunduk lesu, menyadari bahwa dia telah salah menilai keteguhan hati sang nona muda tersebut. Sambil berdiri tegak, LNT mengaku hanya sedikit lelah sehabis pesta sosial. Namun besok kekuatan aslinya akan meledak. Matanya berkilat penuh ambisi saat dia memberikan tantangan dengan nada yang luar biasa percaya diri. Jadi, lipat gandakan intensitasnya mulai besok. Tunjukkan level latihan yang sesungguhnya padaku sekarang juga. Lagi pula, pemanasan membosankan ini bahkan belum sanggup membuatku meneteskan satu tetes keringat pun. Wajah Derek berubah dingin. Besok? Apa maksud Anda dengan menunda sampai besok, wahai Nona? LNT tertegun bingung, namun aura serius yang dipancarkan. Derek menandakan bahwa pria itu tidak sedang bercanda. Bukankah sudah saya tegaskan? Saat ini hanyalah waktu istirahat makan malam Anda yang sangat singkat. LNT terpaku di atas arena, menatap Derek dengan wajah pucat karena tak percaya pada pendengarannya sendiri. LNT mengira itu lelucon. Namun Derek menegaskan dia tidak dibayar hanya untuk bermain-main dengan LNT. Fajar menyingsing di kediaman Elne, namun suara teriakan penyemangat sudah menggema memecah keheningan pagi yang tenang. Di tengah debu arena, Derek memerintahkan LNT membentuk 5 panah sihir sebagai hidangan penutup latihan maut mereka. Namun saat 5 panah tercipta, tanpa ampun, Derek justru menambah beban latihan dengan perintah yang gila. LNT terengah-engah, memprotes jumlah beban yang terus membengkak tanpa henti. LNT nyaris tumbang mengejar langkah Derek. Namun pria itu justru mengancam akan menggantinya dengan manifestasi mana yang menyiksa. Usai melewati siksaan neraka itu, LNT ambruk tak berdaya di kursi dengan napas yang satu-satu. Saat Derek bertanya, LNT tersentak dan berpura-pura tegar sambil berseru kalau semua ini terasa sangat menyenangkan. Derek menatapnya tajam, menawarkan jalan keluar jika sang nona merasa fisiknya sudah mencapai batas maksimal. Menyerahlah sekarang juga jika Anda memang mau. Meski mandi keringat, harga dirinya tetap setinggi langit. Siapa yang mau menyerah? Ini bahkan terlalu mudah bagiku. Derek hanya terdiam, menyelidiki kejujuran di balik mata LNT, yang mulai memerah karena sangat lelah. Baru sedetik duduk, Derek sudah bangkit dan menantangnya berduel. LNT ternganga tak percaya waktu istirahatnya berakhir cepat. 2 minggu berlalu. Mentari, kini menyinari taman yang indah dengan cahaya yang begitu hangat. Di sudut meja, LNT nampak tak bertenaga saat memohon bantuan pada sahabatnya yang sedang asyik membaca. Dennis, tolong bangunkan aku begitu Aiselin menampakkan batang hidungnya, pinta LNT yang langsung diiyakan temannya. Dia sangat bersyukur, karena serangkaian latihan sihir ekstrem belakangan ini benar-benar telah menguras seluruh sisa tenaganya. Dennis menutup bukunya dengan heran, bertanya-tanya mengapa sahabatnya itu sampai rela menyiksa diri hingga separah ini. Keheningan tercipta sejenak sebelum akhirnya LNT bergumam dengan tekad membara, hanya satu alasanku, aku sangat ingin menang. Jawaban itu membuat Dennis terpaku. Dia bahkan berhenti membalikkan halaman bukunya karena terkejut dengan ambisi LNT. Sambil tersenyum lembut, Dennis memberi semangat dan berjanji akan terus berdiri di pihak LNT apapun terjadi. Namun suasana hangat itu buyar saat mata Dennis menangkap bayangan seseorang dari kejauhan yang membuatnya terperanjat. Ternyata itu adalah Aiselin yang datang dengan penuh gaya, dikawal oleh 2 orang temannya yang terlihat angkuh. Dennis berbisik panik memberi peringatan, dan seketika itu juga LNT langsung duduk tegak dengan tubuh kaku. Aiselin melangkah anggun melewati mereka, namun tatapannya yang tajam tak lepas mengawasi gerak-gerik LNT yang mencurigakan. Berusaha tetap tenang, LNT mencoba merapikan rambutnya yang berantakan demi menjaga martabat di depan sang rival. Sayup-sayup terdengar, mereka sedang asik membicarakan butik baru yang sedang hits, seolah tak peduli kehadiran LNT. Dengan panik, LNT terus menyisir rambutnya yang acak-acakan,
lalu berbisik menanyakan apakah rombongan itu sudah benar-benar pergi. Setelah dipastikan aman, LNT menghela napas lega, namun tetap khawatir jika pose memalukannya tadi terlihat musuhnya. Dennis pun menjawab pelan, kelihatannya tidak, tenanglah. Tanpa mereka sadari, dari jauh Aiselin terus mengawasi dengan tatapan penuh selidik dan rasa khawatir yang tersembunyi. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia bertanya-tanya, apakah rivalnya itu benar-benar baik-baik saja? Langit di kediaman LNT tampak muram, tertutup awan mendung yang menyelimuti seluruh atmosfer. Di dalam kamarnya, seorang pelayan yang sibuk merapikan rambut, LNT, mengabarkan datangnya hadiah dari keluarga Duplain. LNT menatap dingin kotak tersebut, di mana terselip sebuah surat misterius di sisi kirinya. Sang pelayan menjelaskan bahwa pengirimnya adalah Nona Aileen, berisi berbagai ramuan khusus untuk pemulihan suhu tubuh. Namun, saat pelayan itu mulai memuji kualitas tinggi dari barang-barang tersebut, amarah LNT meledak seketika. Buang semuanya. Singkirkan benda-benda itu dari hadapanku sekarang juga. Ia kembali terduduk di depan cermin, lalu bertanya dengan nada suara yang bergetar menahan emosi. LNT mencari keberadaan Derek, dan pelayan itu menjawab bahwa sang satria telah bersiap sejak fajar menyingsing. Setelah membaca isi surat dari Aileen, LNT membiarkan kertas itu tergeletak tak berarti di atas meja. Sambil terus bersolek, ia mencoba mengubur dalam-dalam bara kemarahan yang membakar relung hatinya. Di tempat lain, para gadis bangsawan mungkin akan bersorak gembira saat menerima kemurahan hati dari Aiselin. Namun bagi LNT, hatinya telah beku. Tak ada sedikit pun senyuman yang terukir di wajah kecewanya. Sementara itu di lapangan latihan, Derek tampak tenang tenggelam dalam bacaan bukunya sendiri. Melihat kehadiran LNT, Derek segera bangkit dan memberikan pujian atas kedisiplinan sang nona yang datang lebih awal. LNT yang mulai melakukan pemanasan langsung memotong pembicaraan, menuntut agar latihan segera dimulai tanpa basa-basi. Suasana seketika menjadi tegang saat LNT tiba-tiba menanyakan pendapat jujur Derek mengenai dirinya. Sambil terus bergerak, ia mengingatkan bahwa beberapa minggu telah berlalu sejak latihan keras ini dimulai. Katakan sejujurnya, bagaimana kemajuanku? Derek terdiam sejenak, tampak menelan ludahnya dengan berat. Akhirnya, Derek membuka suara dengan kalimat pahit. Terkadang, menyerah adalah strategi yang paling masuk akal. Jawaban itu membuat LNT membeku dalam diam. Ia menatap Derek tajam, merasa harga dirinya baru saja diinjak. Derek segera menunduk, memohon maaf jika kata-katanya barusan telah melukai perasaan sang nona. Menyerah? Apa itu yang aku tanyakan? Teriak LNT murka. Aku meminta penilaianmu sebagai guru. Dengan suara yang semakin meninggi, ia menuntut secara nyata untuk bisa menumbangkan sosok Aiselin. Bukankah itu alasan aku membayarmu mahal? Bukan untuk mendengar kata menyerah yang pengecut. Jika kau hanya ingin bicara omong kosong, lebih baik enyahlah, dan jangan buang waktuku. Saat LNT menutupi wajahnya yang hancur karena kecewa, Derek bertanya lirih. Apa artinya kemenangan bagi Anda? Terlalu terobsesi untuk menang justru akan menjadi rantai yang menghambat pertumbuhan sejati Anda. Namun, pertahanan LNT runtuh, air mata mulai mengalir saat ia meratapi betapa malang nasibnya. Derek hanya bisa terdiam membisu menyaksikan kerapuan LNT yang tengah menyeka tetesan air matanya. Aku tahu. Aku hanyalah wanita yang terbiasa mencaci Aiselin, sang pilar Belmiar yang sempurna itu. Tangisnya semakin pecah, mengakui bahwa dirinya hanyalah jiwa yang malang, penuh rasa iri dan kebencian. Ia berteriak histeris di depan Derek sambil mencengkeram dadanya yang terasa sesak luar biasa. Aku akui semuanya. Aku memang kekanak-kanakan dan sangat menyedihkan. LNT terus terisak, seluruh tubuhnya bergetar hebat, menahan badai rasa sakit yang meluap-luap. Ia jujur pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya tak ada alasan kuat untuk membenci sosok Aiselin. Tapi kenapa? Kenapa rasa rendah diri yang konyol ini tidak mau pergi dari jiwaku? Mengingat setiap kejadian yang lalu, Derek mulai menyadari akar penderitaan yang dialami oleh LNT. Selama ini, LNT menyimpan kebencian yang mendalam, namun bukan ditujukan pada orang lain. Itu bukanlah sekadar rasa iri kompetitif. Sosok yang paling ia benci sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pertarungan ini bukanlah tentang kecemburuan picik antar sesama bangsawan. Ini adalah satu-satunya pelarian LNT dari rasa benci pada diri sendiri yang terus menggerogoti jiwanya. Tiba-tiba Derek melangkah maju dan berujar dengan sangat tegas, kita harus menang. Langkahnya terhenti, ia menatap mata LNT yang sembab dengan pancaran keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya bersumpah, saya akan memastikan Anda mengalahkan Aiselin dalam pertarungan nanti. Mendengar janji tersebut, LNT berhenti menangis. Ia menatap Derek penuh harapan, siap membakar semangat latihannya kembali. Ya, begitulah kenyataannya.